Tempat apa ini? Siapa yang berani mengurung leluhur Song? Fenomena aneh mengguncang langit dan bumi. Jangan-jangan ajal Kaisar Qing benar-benar sudah tiba. Bagus sekali, Kaisar Qing telah gugur. Sebuah era besar telah berakhir. Tanah suci akan membumi hanguskan Sekte Qing Yun malam ini juga. Leluhur. Langit Sekte Qing Yun benar-benar telah runtuh. Senjata pusaka Kaisar kuno akan segera muncul di dunia. Sekte Qing Yun sudah tidak punya kekuatan lagi untuk merebutnya. Warisan ribuan tahun. Apakah harus hancur di tangan kita begitu saja? Guru, kalau guru pergi, tidak ada lagi yang menyayangi Suer. Memangnya siapa juga yang mau mengurusmu? Siapa juga yang butuh perhatianmu? Tunggu saja sampai Sekte Qing Yun benar-benar hancur lebur. Kita lihat, sampai kapan kamu bisa bersikap sok suci begitu? Mainkan musik duka. Antar kepergian leluhur kita. Tunggu, ada apa ini? Leluhur, yang mereka tangisi itu. Aku, ajalmu sudah tiba. Cih, kamu pikir kamu bisa melawanku? Susah payah aku reinkarnasi jadi seorang kaisar agung. Tapi malah cuma dikasih waktu hidup setengah jam. Kalian mempermainkanku ya. Hei sistem, cepat keluar. Mendeteksi keinginan bertahan hidup yang sangat kuat dari tuan rumah. Sistem keabadian. Berhasil diaktifkan. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan poin kejutan dari orang lain, yang kemudian bisa diubah menjadi tambahan usia hidup. Oh, jadi begini cara mainnya. Boleh juga, demi bisa bertahan hidup. Aku akan memainkan peran ini habis-habisan. Kalian, yang mau nangis silakan nangis. Yang mau diprotes juga, teruskan saja. Anggap saja aku tidak ada di sini. Aku cuma lapar. Makanya bangun buat cari camilan. Astaga, mayat hidup, leluhur bangkit dari kubur. Ini pasti cuma pencerahan sesaat sebelum beliau benar-benar mati. Anggap saja begitu. Omong-omong, rasa sesajen ini lumayan juga. Siapa yang masaknya? Harus dikasih bonus paha ayam ini mah. Syukurlah, guru. Ternyata guru masih hidup. Muridku yang manis, mana mungkin guru tega meninggalkanmu sendirian? Mustahil, dia jelas-jelas sudah mati. Bagaimana bisa? Ini hadiah untukmu, aku. Pemberian gurumu ini, kenapa tidak kau makan? Apa kau berani membangkang pada gurumu? Hentikan, nada ini terlalu sedih. Kepalaku pusing mendengarnya. Kenapa kalian semua malah bengong? Lanjutkan musiknya. Menarilah terus. King Sui, ikuti iramanya, goyang. Guru. Aku tidak bisa. Biar guru yang ajarin. Leluhur apa maksudnya? Leluhur bertindak seperti ini. Pasti ada alasannya. Irama ini benar-benar meracuni pikiran. Aku tidak bisa menahan kakiku lagi. Poin kejutan meroket tajam. Tambah 50. Tambah 80. Tambah 100. Mengubah sisa umur. 1 jam. 2 jam. Sepertinya aku harus terus membuat sensasi agar bisa bertahan hidup. Benar. Begitu rasanya. Leluhur. Dia. Apakah ini kegilaan terakhirnya sebelum beliau wafat? Lagu ini aneh. Tapi bikin nagih. Jangan-jangan leluhur. Tambah 20. Tambah 150. Haha, formasi pelindung gunung dari Sekte Awan Hijau ternyata cuma segini kemampuannya. Ye King Xuan telah menindasku selama 300 tahun. Hari ini, akan kuhabisi seluruh perguruanmu sampai ke akar-akarnya. Tidak. Gawat. Musuh telah bersekutu dengan 3 sekte besar. Mereka tahu bahwa leluhur telah wafat. Mereka menyerang gunung kita besar-besaran. Formasi pelindung di gunung belakang sudah hancur. 3 sekte besar bekerja sama. Padahal leluhur baru saja bangkit. Mungkinkah ini akhir dari segalanya? Apakah hari ini sekte kita akan hancur di tangan generasi kita? Seluruh murid, dengarkan perintahku. Bentuk formasi pedang awan hijau, sekalipun raga binasa dan jiwa hancur. Kita harus melindungi sekte awan hijau sampai titik darah penghabisan. Kenapa kalian panik begitu? Mereka datang jauh-jauh ke sini. Jangan-jangan mereka cuma kelaparan. Pas sekali, sekalian saja ajak mereka makan sesajen ini bersama. Leluhur, situasinya sedang gawat begini. Anda masih sempat-sempatnya bercanda. Dasar bodoh, apa kalian semua tidak sadar? Leluhur sengaja memancing musuh keluar dari sarangnya. Oh, ternyata begitu. Leluhur pura-pura wafat. Ternyata demi melindungi kejayaan abadi sekte kita. Benar. Brilian, sungguh taktik yang sangat luar biasa. Tidak salah lagi, ini memang gaya leluhur. Bahkan saat mereka ajak pun beliau masih memberikan sekte awan hijau. Tunggu, bicara apa aku ini? Leluhur agung masih hidup segar bugar. Mendeteksi emosi ekstrim, campuran emosi terkejut dan kebingungan yang luar biasa. Poin kejut bertambah 50, tambah 100, tambah 180, tambah 230. Umur bertambah lagi 2 jam. Sepertinya, King Sui, kemari dan pijat bahu guru sebentar. Baik, guru.
Gawat, informasinya salah. Ye Qingxuan ternyata masih hidup. Masuk perangkap, taktik memancing musuh yang bagus. Tapi walau kami masuk jebakan, lalu kenapa? Ye Qingxuan telah terluka parah oleh Kaisar Agung Jiuyu. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Sampai memancing kami 3 Kaisar Agung untuk turun tangan bersama. Hari ini juga, kami akan menghubungi memuskan Sekte Awan Hijau sampai ke akarnya. HMPH, lancang sekali. Hanya 3 Kaisar Agung rendahan. Berani-beraninya bertingkah di Sekte Awan Hijau. Sombong sekali mulutmu. Hari ini kami akan buktikan seberapa tangguh Sekte Awan Hijaumu ini. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Yang tidak mau mundur. Kawan, kau yakin mau melawan 3 orang sekaligus? Berisik, kalau mau bertarung, majulah. Pedang teratai hijau Wumeng, Sekte Awan Hijau terselamatkan. Leluhur Agung sudah turun tangan. Setiap 1 kali baku hantam dengan ahli sekuat itu, umurmu akan berkurang 12 jam. Sialan, sistem, kau mempermainkanku ya. Tekanan aura yang sekuat ini, bahkan jauh lebih dahsyat daripada sebelum dia terluka parah. Informasinya benar-benar salah total. Bagaimana ini sekarang? Benar-benar mengerikan. Sepertinya kita akan tamat hari ini. Leluhur Agung sungguh luar biasa. Kumohon, Leluhur Agung, habisi musuh-musuh itu. Bisa-bisa malah aku yang masuk kubur. Kalian semua sudah datang jauh-jauh kemari. Ayo, makan buah sesajen ini dulu agar kalian lebih tenang. Ye Qingxuan, ajal sudah di depan mata, apa kau sudah gila? Leluhur, maafkan kami, aku tidak mau mati. Leluhur, jaga diri Anda baik-baik. Sekte Qingyun selama ini selalu memperlakukan kalian dengan sangat baik. Beraninya kalian mengkhianati perguruan ini. Qingxuan, lebih baik kau menyerah saja pada istana bawah tanah Xishan. Dasar pengkhianat tak tahu malu. Mulai hari ini, putus sudah semua hubungan di antara kita. Hahaha. Ye Qingxuan, saat bencana datang, semua orang pasti hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri. Inikah sekte yang selama ini mati-matian kau lindungi? Kalau kalian mau tunduk pada kami, nyawa kalian akan diampuni. Apa istana bawah tanah Xishan milikmu itu sedang kekurangan seorang Kaisar Agung? Haha, apa kau mulai takut? Kalau kau bersedia menjadi pelayanku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Fondasi ribuan tahun Sekte Qingyun akan hancur total hari ini juga. Haha. Kaisar Qing yang dulu begitu ditakuti, ternyata kemampuannya hanya sebatas ini. Dengan gabungan kekuatan kita bertiga, Kaisar Qing pun harus berlutut tak berdaya. Menjadi pelayanmu, boleh juga. Tapi, kau harus menyetujui satu syarat dariku. Syarat apa? Panggil aku, Ayahanda. Ayahanda? Tunggu dulu. Anak pintar? Hahaha. Leluhur sedang mempermainkan mereka seperti monyet. Benar-benar luar biasa. Sistem mendeteksi perpaduan rasa terkejut dan kebingungan yang luar biasa. Poin kejutan emosi bertambah 100, ditambah 200, ditambah 300. Waktu kehidupan berhasil dikonversi menjadi 5 jam. Sudah cukup. Waktunya membalas. Ye Qingxuan, beraninya kau mempermalukanku sedemikian rupa. Hari ini adalah hari kematianmu. Itu dia. Leluhur akhirnya turun tangan. Jurus matahari terbenam kekaisaran. Kerahkan seluruh kekuatan kalian, bunuh dia sekarang. Serang, maju. Inikah kekuatan asli dari leluhur? Kuat sekali. 3 pendekar tingkat kaisar bisa dikalahkan semudah itu. Kekuatan leluhur benar-benar tak terduga kedalamannya. Leluhur menyembunyikan kekuatannya, bukan sekadar untuk memancing musuh keluar, tapi juga untuk membasmi para pengkhianat di dalam. Leluhur memang luar biasa. Perhitungannya benar-benar sangat matang. Mana mungkin membunuh 3 Kaisar Agung hanya dalam 1 serangan. Jangan-jangan, Kaisar Qing sama sekali tidak terluka parah. Sistem melaporkan. Selamat Tuan, Anda mendapatkan poin kejutan. Poin kejutan emosi bertambah 200, tambah 400. Tambah 800, dikonversi menjadi 16 jam waktu kehidupan. Selamat Tuan, Anda berhasil membunuh Sisan, Huang Kuan, dan Lur. Tingkat kultivasi meningkat, mencapai alam bumi tingkat 7 puncak. Alam bumi tingkat 7 puncak. Sekarang, aku sama sekali tidak perlu takut lagi pada Kaisar Agung Jiuyu. Dendam ini, cepat atau lambat pasti akan kubalas. Selamat Tuan, Anda menerima misi puncak dari sistem. Apakah Anda ingin menerimanya? Misi puncak diterima. Target utama, bunuh Kaisar Agung Jiuyu dalam 1 serangan. Jika misi berhasil, Tuan akan mendapatkan tambahan umur sebanyak 500 tahun. Sistem. Bagaimana kalau misinya gagal? Jika misi gagal, tubuh Tuan akan meledak dan hancur. Leluhur, musuh-musuh kuat telah ditumpas. Lalu, bagaimana kita harus mengurus sisa-sisa pemberontak dan para pengkhianat ini? Apakah kita bunuh saja semuanya? Ampuni kami, leluhur. Tolong ampuni nyawa kami, leluhur. Murid salah. Kami dibutakan oleh keserakahan dan termakan hasutan mereka. Kami mohon kemurahan hati Anda, leluhur. Kalian itu bukannya sadar akan kesalahan kalian. Kalian cuma takut mati. Qian Sui, bagaimana menurutmu, Guru? Menurut hemat hamba,
Daripada menghabisi mereka semua, lebih baik biarkan mereka menebus dosa dengan dipekerjakan mengumpulkan tanaman spiritual. Saran yang sangat bagus. Terima kasih atas pengampunan Anda, leluhur. Terima kasih, adik seperguruan King Sui. Aku sudah tahu, King Sui diam-diam pasti masih peduli padaku. Walaupun wilayah terlarang dataran timur sangat mematikan. Tapi dengan bakatku ini, pasti ada saatnya bagiku untuk bangkit kembali. Lapor, guru. Yang lain boleh dibiarkan hidup. Pengkhianat sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Oh. Ye Fei, dasar bajingan tak tahu malu, beraninya kau mengkhianati sekte dan membawa masuk musuh. Hari ini, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Hari ini, kau pasti mati. Kau berani membunuhku. Kaisar Agung Jiuyu tidak akan melepaskanmu. Guru, pengkhianat Ye Fei sudah berhasil dihabisi. Hebat sekali, Kaisar Agung Jiuyu. Ternyata dia masih tidak menyerah dan berani membuat jebakan untukku. Suatu saat nanti, aku pasti akan meratakan gerbang sektemu. Sampaikan perintahku. Bantai seluruh 3 sekte besar beserta semua pengkhianatnya. Baik, leluhur. Aura penguasa dunia yang sejati. Leluhur sudah kembali. Sekte King Yun akhirnya selamat. Peringatan, seorang ahli tingkat Kaisar Agung sedang menyerang. Datang lagi. Benar-benar tidak ada habisnya. Iya. Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada musuh kuat lagi yang menyerang. Syukurlah, ternyata bukan musuh bebuyutan yang datang. Benar sekali, saudaraku. Aku mana tega membiarkanmu menjadi janda. Sayang, pesona leluhur sungguh luar biasa. Ya, bahkan permaisuri es pun berhasil ditaklukkan olehnya. Kudengar, teman wanita leluhur di masa lalu tersebar di seluruh benua Jiusu. Banyak permaisuri yang punya hubungan sangat dekat dengan leluhur. Loh, HMPH, mundurlah kalian semua. Jangan ganggu leluhur. Biarkan beliau bernostalgia. Selamat, host berhasil mendapatkan poin kejutan. Poin kejutan emosional bertambah 200, 400, 600, buset. Poin kejutannya bertambah dengan pesat. Ini sungguh luar biasa. Kau datang jauh-jauh ke sini. Bukan hanya untuk menanyakan hal ini, kan? Dimensi rahasia kehampaan akan terbuka 3 hari lagi. Senjata Kaisar kuno akan segera muncul di dunia. Siapapun yang mendapatkannya akan memperoleh hidup yang abadi. Hanya ada 10 kuota untuk seluruh wilayah di benua Jiusu. Bagaimana kita harus menghadapi pertempuran perebutan besok? Mendapatkan senjata Kaisar bisa memberikan hidup abadi. Bukankah ini dirancang khusus untukku? Tapi saat ini kau masih menderita luka parah. Sepertinya kita tidak bisa berharap banyak pada kuota itu. Itu kan cuma 1 kuota. Pasti ada di tangan kita. Kau ternyata sudah mencapai puncak alam Kaisar tingkat 7. Sepertinya Kaisar Jiuyu kali ini salah perhitungan. Pergilah. Aneh. Apakah ada yang sedang membicarakan diriku ini? Lapor, leluhur, gawat, ada masalah besar. 3 kaisar, Sisan, Huang, dan Luari, telah dibunuh oleh Kaisar King, dan seluruh pengikut sekte yang bersama mereka, langsung dibantai habis tak tersisa. Apa? Kaisar King kan sudah terkena segel pemakan jiwa Jiuyu milikku. Umurnya tak akan lama lagi. Kabar ini 1000% benar, leluhur. Besok adalah hari pertempuran perebutan kuota. Sekte King Yun pasti akan maju untuk merebutnya. Panggil Wang Teng untuk menghadap. Baik, leluhur. Anakku Wang, kini kau sudah berada di alam Kaisar tingkat 5. Pas sekali bagimu untuk menguji kekuatan asli dari Kaisar King. Leluhur, di sanalah pintu masuk alam rahasia kehampaan. Terakhir kali pintu itu terbuka adalah 50.000 tahun yang lalu pada era kuno. Kabarnya, di sana kita bisa menembus batas usia dan mendapatkan rahasia keabadian. Hingga akhirnya memecahkan kehampaan dan naik ke alam dewa. Memecahkan kehampaan. Senjata Kaisar ternyata punya kekuatan sedahsyat itu. Senjata Kaisar mengandung hukum Dao. Benda itu adalah kunci menuju keabadian sejati. Jika kita mendapatkannya, kejayaan sekte kita akan terjamin selama 10.000 tahun. Bahkan kita bisa melihat gerbang keabadian, naik tingkat dan hidup selamanya. Apapun yang terjadi, senjata Kaisar ini harus kita dapatkan. Tapi, kuota masuk ke alam rahasia ini cuma ada 10. Kalian tenang saja. Aku pasti akan memastikannya. Aku mewakili Tanah Suci Jiuyu, akan mengambil 5 keping token kehampaan. Ada yang keberatan. Sombong sekali Tanah Suci Jiuyu itu. Kalau begini, tokennya cuma sisa 5 keping. Baguslah, aku cuma butuh 2 keping token kehampaan. Hitung-hitung untuk menjalin hubungan baik. Mana mungkin, tua bangka sialan, dia langsung mengambil 2 keping sekaligus. Sekarang cuma sisa 3 keping. 3 keping token yang tersisa ini, akan jadi milik kita berdua. Saudaraku, kau yang sudah terluka parah, berani-beraninya merebut lencana milikku. Kenapa rupanya, aku memang sengaja merampasnya darimu. Tidak terima. Memang pantas beliau disebut sang leluhur. Benar-benar ganas dan mendominasi. Benar-benar menunjukkan keagungan sekte King Yun kita. Mantap. Hari ini, aku pastikan kau mati di sini dan tak akan pernah kembali. Lancang sekali kalian berani menyentuhnya. Kaisar wanita es, kita tidak punya dendam di masa lalu, dan tidak ada permusuhan hari ini. Urusanku menghabisi Ye King Xuan, apa pedulimu? Mundur sekarang, atau mati. Kaisar King.
Kau ini seorang kaisar agung yang terhormat, tapi bisanya cuma sembunyi di balik punggung wanita. Tidak terima? Hah, sini, pukul aku kalau berani. Keparat kau. Aku pasti akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Matilah kau. Aar. Aku tidak terima. Kaisar King, beraninya kau bertarung 1 lawan 1 denganku. Membunuhmu. Cih, aku takut tanganku jadi kotor. Hahaha, lelucon macam apa itu? Jangan-jangan kau masih terluka parah akibat serangan Kaisar Agung Jiuyu. Makanya kau tidak berani turun tangan kan? Kaisar King, dengan kemampuanmu yang menyedihkan itu, kau tidak akan bisa membawa pergi lencana ini. Karena kau sendiri yang mencari mati, maka akan kukabulkan permintaanmu. Bertarung dengan pendekar tingkat bumi 1 kali, sisa umur berkurang 12 jam. Cuma gertak sambal, hancurlah. Dasar tidak tahu diri, leluhur sungguh luar biasa, musuh langsung dihabisi. Kaisar Agung Taixu telah dilenyapkan. Sepertinya rumor bahwa Kaisar King memenggal Kaisar Xishan, Kaisar Huan, dan Kaisar Luari. Ketiga Kaisar Agung itu, ternyata benar adanya. Kaisar King dan Kaisar Wanita S bekerja sama. Kurasa tidak ada lagi yang berani merebut lencana itu. Tidak mungkin. Kaisar King sudah terkena segel penghancur jiwa Jiuyu milik leluhur. Dia tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari. Dia pasti cuma mencoba bertahan hidup dengan napas terakhirnya. Itu semua cuma gertakan saja. Selamat kepada host, berhasil mendapatkan poin emosi keterkejutan. Poin kejut bertambah 200. Durasi bertambah 300 jam. Sebelum terjatuh ke dalam dimensi kehampaan, aku harus mengumpulkan lebih banyak poin kejut. Kalau tidak, aku akan sulit bersaing. Di mana si tua bangka Kaisar King berada? Keluar kau sekarang juga, dan serahkan nyawamu. Jenius nomor 1 di bawah komando Kaisar Agung Jiuyu, Wang Teng. Dia ternyata benar-benar datang. Tekanan aura yang mengerikan ini. Jangan-jangan dia sudah mencapai alam Kaisar. Tingkat 5. Padahal, Kaisar Taixu dan Kaisar Nanhe saja baru mencapai tingkat 4. Kaisar King. Ye King Xuan, atas perintah guruku, Kaisar Agung Jiuyu, aku datang khusus untuk mencabut nyawamu. Dasar sombong. Kekuatan guruku itu sangat luar biasa. Beraninya kau, manusia rendahan, bersikap kurang ajar di sini. Tenang saja. Setelah aku membunuh Ye King Xuan, aku, sang putra suci, akan membuatmu merasa lebih baik mati daripada hidup. Si tua bangka Jiuyu itu, jangan-jangan dia takut padaku. Sampai-sampai dia berani menampakkan batang hidungnya. Makanya dia mengutus bocah ingusan sepertimu untuk mengantar nyawa kemari. Kurang ajar, buka mata butang itu lebar-lebar. Aku ini adalah putra suci dari tanah suci. Calon penguasa Jiuyu di masa depan. Kau itu cuma pecundang yang pernah dikalahkan oleh Kaisar Agung kami. Ajal sudah di depan mata, tapi kau masih berani besar mulut. Percaya atau tidak, aku bisa melenyapkanmu hanya dengan membalikkan telapak tanganku. Oh ya, aduh, aku jadi takut sekali nih. Hahaha. Hahaha. Baguslah kalau kau tahu rasa takut, mengingat statusmu yang juga seorang Kaisar Agung. Kalau kau mau berlutut, bersujud, dan menjadi budak Kaisar Jiuyu, aku yang berbelas kasih ini, mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjingmu itu. Kaisar King, aku akan memberimu waktu 10 tarikan napas. Kalau tidak, jiwa dan ragamu akan hancur lebur. Kau dengar tidak? Aku sudah berbaik hati memberimu kesempatan. Dasar tidak tahu diuntung, berlututlah. Ark. Cuma sampah kelas teri, tapi berani menggonggong di hadapanku. Aku sudah muak dan menahan diri sedari tadi. Ternyata hanya saat bertarung melawan ahli tingkat kaisar, baru akan menguras energi kehidupannya. Leluhur memang luar biasa. Aura dominannya ini benar-benar tidak ada tandingannya. Tindakan Kaisar King itu telah benar-benar memancing amarah Wang Teng. Warisan 1000 tahun Sekte King Yun. Aku takut akan benar-benar hancur dalam sekejap. Beraninya kau, Kaisar King. Hari ini, kalau aku, Wang Teng, tidak menghancurkanmu sampai jadi debu. Aku bersumpah tidak pantas disebut manusia. Hanya mengandalkanmu saja, masih belum cukup. Haha. Dasar tua bangka tak berguna. Kau sudah terkena jurus maut milik guru. Sekarang pakai apa kau mau melawanku? Kenapa leluhur tidak turun tangan? Tenang saja, kekuatan leluhur itu tak tertandingi. Hancurlah. Hah? Bagaimana mungkin Wang Teng bisa menahan serangan Kaisar King? Jangan-jangan, leluhur sengaja mengampuni nyawanya. Leluhur benar-benar berhati mulia. Bocah ini baru mencapai tingkat bumi lapis kelima. Bagaimana dia bisa menahan seranganku yang ada di tingkat bumi lapis keenam? Apa jangan-jangan dia punya pusaka rahasia? Cermin bulan pelindung diri. Hampir saja aku mati di tanganmu. Cermin bulan purnama. HMPH, ini adalah pusaka rahasia dari tanah suci Jiuyu milik kami. Tidak hanya bisa digunakan untuk bertahan. Cermin ini juga bisa memperlihatkan esensi asli dari segala sesuatu, sekaligus melihat batas umur seseorang. Sepertinya Kaisar Agung Jiuyu mengutus Wang Teng kemari untuk mencari tahu kelemahan dan kekuatan Kaisar King yang sebenarnya. Haha. Hari ini, biar aku lihat sendiri. Sampai kapan tua bangka sepertimu ini bisa bertahan hidup? Hahaha. Prediksi leluhur memang tidak pernah salah. Kau memang sudah diambang kematian. Apa kau melihat hitungan mundur sisa umur di atas kepala Kaisar King? Benar tebakanku, dia sudah kehabisan tenaga, terluka parah dan hampir mati.
Serangannya tadi pasti cuma luapan tenaga terakhirnya sebelum mati. Dia sudah mengerahkan seluruh sisa kekuatannya, kan? Ah, leluhur. Ternyata selama ini leluhur hanya memaksakan dirinya untuk bertahan. Guru, apa Anda sungguh akan meninggalkan Suer? Saudaraku, tak kusangka lukamu bisa separah ini. Ye King Xuan, asal kau tahu saja, kecuali kau berhasil menembus pertahanan tingkat ke-7. Hari ini adalah hari kematianmu. Sayang sekali, sepertinya aku harus mengecewakanmu. Ah, ini adalah aura puncak tingkat ke-7. Astaga, puncak tingkat ke-7. Kekuatan ini, sebanding dengan Kaisar Agung Jiuyu. Sayang sekali, pada akhirnya umurnya sudah hampir habis. Itu cuma kekuatan sesaat, sebentar lagi kita tidak perlu takut padanya. Sepertinya riwayat Wang Teng akan segera tamat. Terus kenapa kalau kau mencapai tingkat ke-7? Umurmu sudah di ujung tanduk, kau takkan bisa hidup melewati malam ini. Kalau kau berani menyentuh sehelai saja rambutku, guruku, Sang Kaisar Agung Jiuyu, pasti akan membantai habis seluruh sekte King Yun untuk menemaniku di alam kubur. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mendapatkan poin kejutan. Poin kejutan emosi bertambah, 300, 500, ditambah 650. Memang tidak salah mengandalkan sistem. Poin umurku bertambah lagi. Umur orang yang sedang sekarat bertambah, ini pasti tidak nyata. Cepat lihat, umur Kaisar King sedang bertambah. Kekuatan sakti macam apa ini? Menentang hukum langit. Kekuatan Kaisar King memang sangat sulit ditebak. Sumber kehidupan Kaisar King membesar dengan sangat cepat. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sudah kuduga, kekuatan guru memang tiada tandingannya. Beliau takkan mati semudah itu. Tunggu dulu, sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Poin kehidupannya malah bertambah lagi. Jangan-jangan, cermin Hao ini rusak. 1 jam. Kau mau hidup? Aku akan memberimu 1 kesempatan. Tua bangka sialan, kau sungguh keterlaluan. Kau akan mati membusuk. Ya, benar, begini rasanya. Ratapilah kematian Kaisar Jiuyu sana. Maka aku akan langsung melepaskan nyawamu. Aku, Wang Teng, putra suci dari tanah suci Jiuyu yang agung. Lebih baik mati daripada tunduk. HMPH, sepertinya kau lumayan bernyali juga. Wah. Tolong ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah. Kumohon, Yang Mulia, bermurah hatilah. Aku bersedia meratapi kematiannya. Nah, dari tadi begini kan bagus. Harus banget memaksaku menggunakan kekerasan. Ya. Ini semua salahku, ini salahku. Kenapa aku? Sepertinya amarah Kaisar King masih belum reda. Cih, katanya putra suci Jiuyu yang terhormat, ahli tingkat 5 yang hebat. Ternyata sangat takut mati. Hanya pengecut tak bertulang. Demi bertahan hidup, dia sampai membuang harga dirinya. Kaisar Agung Jiuyu benar-benar salah pilih orang. Memungut sampah tak berguna sepertinya. Baiklah, bangunlah. Simpan tenagamu. Berikan pertunjukan yang bagus sebentar lagi. Haoi akhirnya menjadi milikku. Mumpung sedang bermain, mari kita buat pertunjukan besar. Hei, tua bangka Jiuyu, aku akan mengirimkan kejutan untukmu. Mata kehampaan, buka. Semuanya sudah siap. Sekarang, giliranmu untuk tampil. Cepat lihat. Ini adalah proyeksi kehampaan. Sepertinya Putra Suci akan bertarung melawan Kaisar King. Kami secara khusus membawa kabar baik untuk Yang Mulia. Feng kedua ternyata cukup perhatian. Wang Teng, silakan mulai pertunjukanmu. Aku tidak boleh mati, Guru. Mulai. Putra Suci Jiuyu meratapi kematian Kaisar Agung Jiuyu. Ini benar-benar kejadian paling konyol sepanjang masa. Hahaha. Kaisar King benar-benar tahu cara mempermainkan orang. Leluhur, cepat lihat. Kaisar King ketakutan sampai sembunyi di bawah panggung eksekusi dewa. Hahaha. Kaisar King, hari ini, aku akan membuatmu di depan seluruh dunia. Kehilangan seluruh harga dirimu. Oh, guruku sayang. Kultivasimu setinggi langit, umurmu abadi. Kocak parah. Hahaha.
Putra suci Jiuyu benar-benar meratap seperti orang cengeng. Hahaha, sumpah, bikin ngakak parah. Harga diri Kaisar Agung Jiuyu sudah hancur tak tersisa. Ampun deh, kawan. Jurus ini benar-benar menghancurkan mental. Nah, ini yang kutunggu. Jangan berhenti, teruskan. Guru, Anda yang mengajari murid ini untuk bertindak kejam dan tanpa belas kasihan. Apakah sekarang karmanya sudah datang? Tega sekali Anda pergi begitu saja. Hahaha, apanya yang meratapi orang mati? Ini sih jelas-jelas sedang melampiaskan dendam. Melihat pemandangan ini, Kaisar Agung Jiuyu pasti bakal meledak saking marahnya. Tutup mulutmu. Kau benar-benar keterlaluan. Keparat, ini benar-benar penghinaan besar. Mohon redakan amarah Anda, leluhur. Putra suci pasti. Dia pasti sedang dikendalikan oleh sihir licik milik tua bangka Kaisar King itu. Makanya dia terpaksa bungkam. Masih kurang memalukan apa lagi? Hah. Jika hari ini aku tidak memotong-motong tubuhmu dan murid durhaka itu hingga hancur lebur, aku bersumpah tidak akan pernah melepaskan kalian. Tunggu dulu, leluhur. Tolong, jangan lakukan itu. Kau juga mau cari mati? Hah, leluhur? Alam rahasia kehampaan akan segera terbuka dalam 3 hari ke depan. Saat ini adalah waktunya kita untuk memulihkan tenaga dan bersiap. Hanya demi orang yang sebentar lagi akan mati. Jangan sampai kita menggunakan usaha hanya karena masalah sekali. Sama sekali tidak sepadan. Bagaimanapun juga, ini menyangkut takdir kehidupan abadi kita. HMPH, anggap saja tua bangka itu sedang beruntung. Waktunya sudah tiba. Guru, tragis sekali nasibmu, guru. Hati muridmu ini sangat hancur. Nilai keterkejutan meledak. Resonansi 9 benua. Nilai keterkejutan bertambah 1000. Tambah 2000. Tambah 5000. Buset dah. Auto kaya raya aku. Seketika umurku bertambah 1 tahun. Hahaha. Memang paling benar bikin drama besar-besaran begini. Nambah umurnya lebih cepat daripada tarikan napasku. Kenapa langitnya tiba-tiba gelap? Tekanan aura ini mengerikan sekali. Ini adalah aura dari benua 9. Ni King Xuan. Kemarilah dan bersiaplah untuk mati. Guru, Kaisar Jiuyu, tunggu. Aura ini hanya wujud bayangannya. Hahaha, Kaisar King itu sudah diambang batas kemampuannya. Wujud bayangan Kaisar Jiuyu saja sudah cukup untuk menghabisinya. Guru, ampuni nyawaku. Muridmu ini selalu setia padamu. Guru, tunggu sampai aku memenggal kepala Kaisar King. Baru aku akan membereskan pengkhianat sepertimu. Anjing tua Jiuyu, jangan terburu-buru. Mau ikut dengar jeritan kematian muridmu ini. Apa Kaisar King sudah gila? Itu kan Kaisar Jiuyu. Dendam lama dan kebencian baru. Sepertinya pertempuran besar hari ini tidak bisa dihindari lagi. Baguslah, bagus sekali. Aku ingin lihat, apa sisa-sisa tubuh hancurmu itu masih sanggup melawanku. Teruslah menangis. Kalau tangisanmu tidak ada iramanya, akan kutampar kau sampai mati. Heh. Sombong sekali mulutmu. Aku, sang kaisar, ada di sini. Beraninya kau kurang ajar. Hancurkan sihir murahan pencari perhatian ini. Tanpa sihir licik ini, coba kulihat, bagaimana caramu mengacaukan tempatku sekarang. Kau cari mati. Orang sekarat sepertimu, bisa kuhancurkan hanya dengan membalik telapak tangan. Berisik sekali. Kekuatan macam apa ini? Tidak mungkin, padahal kau sudah... Wujud bayangan Jiuyu benar-benar dihancurkan semudah itu. Jangan-jangan, Kaisar King sengaja menyembunyikan kekuatannya. Kaisar King, semua yang harus kulakukan sudah kuselesaikan. Bolehkah aku pergi sekarang? Boleh. Tapi, apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Kaisar King, kau sungguh tidak punya kehormatan. Aku memang bisa melepaskanmu, tapi aku tidak bisa mengatur apa yang orang lain lakukan. Kau mempermainkanku. Memang kau yang sedang kupermainkan. Ada masalah dengan itu. Ini adalah tulang suci tertinggi. Hentikan. Jalan langit melindungiku. Kalian tidak boleh membunuhku. Itu adalah tulang pusaka agung yang legendaris. Siapapun yang memilikinya, punya bakat untuk mencapai keabadian. Pantas saja Kaisar Agung Jiuyu begitu mengistimewakannya. Tapi Wang Teng telah menyinggung Kaisar King. Sekarang, dia juga kehilangan perlindungan dari Kaisar Agung Jiuyu. Sepertinya, tulang pusaka agung itu tak akan bisa dia pertahankan. Bagus. Tulang ini memang berjodoh denganku. Anak emas takdir, kau pikir kau pantas memilikinya. Gila, dia benar-benar mencabut tulang pusaka agung itu hidup-hidup. Benar sekali. Cara Kaisar King bertindak memang sungguh kejam dan semena-mena. Muridku, tangkap, gunakan benda ini untuk membuat kaldu. Hitung-hitung sebagai penambah tenaga. Guru.
Tapi, ini kan tulang pusaka agung, luar biasa, bagus sekali. Dengan adanya tulang pusaka agung ini, King Sui kelak pasti akan menjadi seorang kaisar agung. Sekte King Yun kita akan segera memiliki 2 kaisar agung, tinggal menunggu waktu saja. Tulang pusaka agung itu sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Kaisar King. Ye King Xuan, kau menghancurkan cloninganku, dan menginjak-injak harga diriku. Sekarang, kau berani mengambil tulang pusaka agung itu. Jika dendam ini tidak kubalas, aku bersumpah tidak pantas lagi disebut manusia. Leluhur, mohon redakan amarah Anda, yang sudah mati tak bisa dihidupkan kembali. Kaisar King itu benar-benar biadab. HMPH. Ye King Xuan, tiba saatnya sekte King Yun milikmu itu hancur lebur. Guru, terima kasih atas segala kebaikan dan kasih sayang Anda. Anda telah mengenalkan tulang pusaka agung ini padaku. Kini, Suer telah berhasil menembus ranah Kaisar. Kebaikan ini, sungguh tak tahu bagaimana harus kubalas. Kau adalah satu-satunya muridku. Hanya sepotong tulang tua. Tak perlu kau besar-besarkan. Guru, izinkan aku mengabdi di sisimu seumur hidupku. Jangan sembarangan, gurumu ini sudah melepaskan diri dari urusan duniawi. Di dalam hatiku, hanya ada jalan kebenaran Dao. Berhenti membicarakan hal-hal duniawi seperti itu. Oh, ya, guru bilang hati guru sudah hampa dari godaan dunia. Tapi kenapa guru menutup mata rapat-rapat? Coba saja guru berani membuka mata dan menatapku. Aku tidak yakin tatapan guru akan tetap kosong. Lepaskan, kelakuan macam apa ini? Cepat serahkan token kehampaan dan tulang pusaka agung itu sekarang juga. Atau hari ini juga, akan kuratakan sekte King Yun kalian dengan tanah. Jangan harap kalian bisa mendapatkannya. Leluhur kita ada di dalam sekte. Begitu beliau turun tangan, kalian semua pasti akan dimusnahkan. Hahaha, apa yang perlu ditakutkan dari orang yang sudah hampir mati? Kaisar ini ingin lihat, sampai kapan dia bisa terus bersikap sombong. Bagus, asalkan kalian menyerahkan pusaka itu, aku akan membiarkan sekte awan hijau tetap hidup. Kalian ingin merampas tulang tertinggi, mimpi saja sana. Diberi cara halus tidak mau, malah memilih cara kasar. Sekte awan hijau akan segera hancur. Kalian semua terlalu lemah. Biar kaisar ini yang mengirim kalian ke neraka sekarang juga. Siapa yang berani berbuat onar di sekte awan hijau milikku? Leluhur sudah datang. Cepat lihat, itu gadis suci. Bukan, dia adalah sang kaisar wanita. Susiji juga sudah menjadi kaisar. Langit memberkati sekte kita. Satu sekte melahirkan 2 kaisar. Kalian semua, bersiaplah untuk mati. Sekte Usang yang sudah runtuh, tidak pantas memiliki tulang tertinggi. Jika tidak segera diserahkan, akan kubantai seluruh sekte kalian tanpa sisa. Anjing liar dari mana ini? Berani menggonggong sembarangan di sini. Cih, ternyata hanya seekor rubah bau. Nyali yang besar, biar kakekmu ini yang turun tangan. Nah, sekarang akan ada pertunjukan yang seru. Ye King Xuan, kau benar-benar cari mati. Baguslah, Kaisar King. Segala sesuatu di dunia ini memiliki takdirnya sendiri. Apa yang bukan hakmu, pada akhirnya tidak akan bisa kau pertahankan. Cepat serahkan token kehampaan dan tulang tertinggi itu. Biar aku yang akan menyimpannya untukmu. Menyimpannya untukku. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Hah, aku melakukannya murni demi keselamatan umat manusia. Keselamatan omong kosong macam apa itu? Mulutmu saja yang penuh dengan kebenaran dan moralitas palsu. Gawat. Baguslah. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi yang akan turun ke neraka? Muridku, gantikanlah gurumu ini menahan malapetaka. Pahalamu akan sungguh tak terhingga. Tak tahu malu, benar-benar tak tahu malu. Tega sekali menjadikan murid sendiri sebagai tumbal nyawa. Inikah yang namanya yang mulia dari sekte api suci? Tua bangka keparat, kau sungguh menetapkan standar baru untuk kata tak tahu malu. Segalanya sudah menjadi suratan takdir. Ini adalah kehendak langit. Dasar munafik. Dalam 3 hitungan napas, tak pergi berarti mati. Sombong sekali, kau benar-benar mengira dirimu tak tertandingi. Karena kau tidak mau mendengarkan nasihat, maka aku, yang mulia ini, akan memusnahkanmu sekarang juga. Kaisar King, jangan bilang kau ketakutan sampai tidak berani bergerak. Dasar manusia sombong, kau sendiri yang mencari mati. Benar sekali, dengan turun tangannya leluhur, pasti akan membuatmu hancur menjadi abu. Aduh, aku takut sekali. Ayo majulah, kalau kau memang hebat, bunuh saja aku. Sesuai keinginanmu.
Kekuatan Kaisar King ternyata sedahsyat ini. Mengerikan sekali. Tua bangka keparat, kau menjebakku. Bukannya kau bilang dia sudah hampir mati? Baiklah. Langit sungguh maha pengasih. Karena Kaisar King sudah bertarung mati-matian, maka aku akan mengampuni nyawanya. Kekuatan Kaisar King benar-benar tidak terukur. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Tunggu sampai dia masuk ke alam rahasia kehampaan. Baru kita cari kesempatan untuk merampas tulang tertinggi miliknya. Bulu yang sangat indah. Bagaimana kalau kujadikan mantel bulu rubah api untukmu? Terima kasih banyak, Guru. Tolong, ampuni nyawaku, aku menyerah, aku tidak mau bertahan lagi. Aku bersedia menjadi budakmu. Menjadi pelayan seumur hidup pun aku rela. Kumohon, jangan kuliti aku. Tuan, ini adalah intisari darah kehidupanku. Tolong, biarkan aku hidup. Dasar siluman rubah. Sebentar lagi, siluman kecil ini akan sepenuhnya menjadi milik Anda. Darah esensinya sudah berhasil diserap. Coba kulihat, bagaimana kau bisa menahan seni penakluk gairahku ini. Kaisar ini sendiri yang akan membuatmu bertekuk lutut dan tunduk. Benar-benar luar biasa, yang mulia leluhur. Bahkan Kaisar siluman yang begitu sombong pun berhasil ditaklukkannya. Gila, ini Kaisar agung dari ras siluman, loh. Dia benar-benar menjadi pelayan yang mulia leluhur. Mulai sekarang, Sekte Awan Hijau kita pasti tak tertandingi di dunia ini. Astaga, hati Daoku rasanya mau goyah. Seni pemikat rubah langit milikku. Kenapa sama sekali tidak mempan padanya? Bagaimana mungkin? Padahal ini ilmu pemikat yang bahkan bisa menghancurkan tubuh emas suci sekalipun. Sebenarnya seberapa mengerikan kekuatannya? Dasar siluman liar, hentikan. Hahaha. Seni pemikat milik rubah siluman ini ternyata memang bukan isapan jempol belaka. Hati Daoku nyaris saja dibuat goyah olehnya. Siluman rubah, kalau kau berani bertingkah lagi, aku akan menghajarmu sampai kembali ke wujud aslimu sekarang juga. Menguliti dan mencabut seluruh uratmu. Tuan, mohon redakan amarah Anda. Hamba tahu hamba salah. Hamba tidak akan berani mengulanginya lagi. Karena kau sudah menjadi pelayanku, kau harus membuktikan kegunaanmu. Tuan, silakan beri perintah. Siluman kecil ini siap melaksanakannya, meski nyawa taruhannya. Pergilah. Segera kumpulkan seluruh monster siluman yang ada di bawah kendalimu. Tuan, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Melakukan sebuah rencana besar. Astaga! Kalau sekumpulan siluman itu menyerang kemari, Sekte Awan Hijau bisa rata dengan tanah dalam sekejap. Bos besar, hari ini kita mau menghajar siapa? Apa kita akan meratakan Sekte Awan Hijau? Semuanya, bersujudlah di hadapan Kaisar ini. Salam hormat. Kakak dari bos besarku adalah bosku juga. Adik kecil ini memberi salam pada bos besar. Mulai sekarang, nyawaku adalah milikmu, bos. Jika ada apa-apa, bos tinggal beri perintah saja. Bagus sekali. Tapi ingat, jika kalian berani kurang ajar lagi, hukuman mati menanti. Semuanya, ikut aku ke Gurun Barat, yang mulia leluhur. Alam rahasia kehampaan akan terbuka dalam 3 hari. Perebutan senjata dewa sudah di depan mata. Pergi ke wilayah barat saat ini. Apa tujuan sebenarnya? Orang tua bangka itu berani-beraninya ingin merampas barang milikku. Sekarang, tentu saja aku akan membawa pasukan untuk menagih uang keamanan. Dengan pengabdian pada Sekte Api Suci kita, barulah kalian bisa menikmati kebahagiaan abadi. Kami mematuhi perintah suci. Gawat, Guru. Gawat besar. Tidakkah kau lihat Guru sedang memberikan wejangan? Panik begitu, sungguh tidak tahu aturan. Kakak seperguruan pertama, di luar. Di luar ada segerombolan besar binatang iblis tingkat tinggi. Mereka mengepung gerbang sekte kita, HMPH. Hanya begitu saja sudah membuatmu ketakutan setengah mati. Bukan begitu, kakak seperguruan. Jumlah binatang iblis itu terlalu banyak. Sepertinya ini adalah penyerangan yang sudah direncanakan. Cuma sekelompok gerombolan sampah saja. Guru, biarkan muridmu ini yang turun tangan. Aku pasti akan membuat mereka berlutut memohon ampun. Bagus. Surga selalu mengasihi semua makhluk hidup. Peng Er, pergilah. Cukup beri mereka sedikit pelajaran saja. Jangan terlalu banyak melakukan pembantaian. Murid menerima perintah.
Banyak omong kosong. Kalian para pecundang, cepat keluar menemui kakekmu ini. Kurang ajar, kalian binatang buas berani-beraninya membuat kekacauan di Sekte Api Suci. Jika kalian tidak segera pergi dari sini, yang mulia ini pasti akan membuat kalian merasakan penderitaan dibakar oleh api suci cahaya, hingga kalian tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Bos, burung jelek ini berisik sekali. Kalau begitu, buat dia tutup mulut. Hehehe, siap laksanakan. Hei, burung jelek di atas sana. Bosku ada di sini. Cepat turun, berlutut, dan bersujudlah. Siapa tahu kalau suasana hati bosku sedang bagus. Dia masih mau menjadikanmu sebagai camilan cadangan. Berani sekali. Aku ini adalah bawahan dari Kaisar Tuosi, murid utama. Dasar singa rendahan. Beraninya kau menghina kakak seperguruan. Beliau mewarisi darah suci Garuda bersayap emas. Mana bisa dibandingkan dengan monster liar yang belum beradab sepertimu. Cepat berlutut dan bersiaplah mati. Persetan dengan murid utama atau apalah. Murid ingusan berani memakiku. Kau sudah bosan hidup ya? Kakak seperguruan, tolong. Ada pembunuhan. Dasar monster keparat. Cih, makhluk level rendahan sepertimu. Mana pantas bicara denganku? Bos, bagaimana? Bos puas tidak dengan hasil kerjaku? Kerja bagus. Bajingan bermulut kotor seperti dia memang pantas langsung dihancurkan. Mendeteksi emosi terkejut. Nilai kejutan bertambah 300. Ditambah 500. Dikonversi menjadi umur tambahan selama 5 jam. Makhluk tidak tahu diri yang mencari mati. Berani sekali kau membunuh adik seperguruanku di depan mata kepalaku sendiri. Kau sudah memilih jalan kematianmu sendiri. Hidup kakak seperguruan. Bunuh singa sialan itu. Kau pikir aku takut padamu? Wow, singa ini sungguh menjijikkan. Monster keparat, jangan sombong kau. Tunggu sampai guru kami tiba. Kalian semua pasti akan mati. Kalau tahu diri, cepat berambus dari sini. Suer, kau sudah pernah makan sayap panggang belum? Sayap panggang? Makanan apa itu? Muridmu ini sudah bertahun-tahun tidak menyentuh makanan duniawi, jadi belum pernah mendengarnya. Wah, itu adalah makanan paling lezat di dunia. Luarnya renyah, dalamnya sangat lembut. Ditaburi sedikit jintan dan bubuk cabai. Hah, ternyata ada makanan selezat itu di dunia ini. Muridmu ini pasti harus mencobanya. Baguslah, nanti guru akan membiarkanmu mencicipinya. Sayap panggang. Berani-beraninya kalian menganggapku sebagai makanan. Manusia sombong. Hari ini, aku akan mencincang semut kecil seperti kalian. Matilah kalian. Hati-hati, guru. Bos, itu cuma burung bulu rontok. Berisik sekali. Sekali tampar langsung kalah. Sangat terkejut. Poin kejutan tambah 1000, tambah 2000. Dikonversi menjadi umur 6 bulan. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku ini murid utama dari Sekte Api Suci. Mewarisi garis keturunan binatang suci. Bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh manusia rendahan? Dasar bodoh. Kekuatan bosku itu tiada taraf. Bahkan kakak perempuanku pun harus memanggilnya tuan. Memangnya kau ini siapa? Hah, kemari kau. Kau mulai ciut. Ya, cepat merangkak ke sini, dasar burung rontok. Guruku itu adalah Kaisar Tuosi. Kalau kau berani melukaiku. Rubah kecil, pinjam apimu sebentar. Baik, tuan. Kau sungguh-sungguh. Ah, panas. Panas sekali. Bos memang benar-benar sakti. Trik sakti begini, seumur hidup pun aku takkan bisa mempelajarinya. Oh, jadi ini yang guru sebut sebagai dipanggang. Poin kejutan menembus batas. Tambah 3000, tambah 5000, tambah 8000. Dikonversi menjadi umur 1 tahun. Gila, umurku langsung bertambah 1 tahun. Sepertinya, mulai sekarang aku harus lebih sering bikin ulah. Nih, tingkat kematangannya sudah pas. Muridku, makanan selagi panas. Ini itu sangat harum sekali. Guru, sayap panggang ini rasanya bukan cuma lezat, tapi energi spiritualnya juga sangat melimpah.
Memang harus pakai bahan alami yang bebas polusi. Tekstur dan rasanya benar-benar luar biasa. Ayo, kalian juga ikut makan. Siap. Terima kasih, bos. Aku sudah tidak tahan dari tadi. Ye King Xuan, aku benar-benar takkan melepaskanmu. Si tua bangka berbulu rontok sudah datang. Datang lebih awal tidak sebaik datang di saat yang tepat. Kau mau coba sepotong juga tidak? Brengsek, kalian benar-benar keterlaluan. Membuang-buang makanan itu dosa besar. Loh, ini adalah wilayah suci milik Sekte Api Suci. Kau terlalu lancang. Santai saja, jangan marah-marah begitu, dong. Kalau kau tidak mau makan, yang lain masih mau makan. Tahu, tidak. Kalian ini siapa? Hah? Wangi sekali. Apa benar memakannya bisa meningkatkan kekuatan kita? Dasar sampah penuh nafsu duniawi, untuk apa membiarkan kalian hidup? Kaisar King, kau terus-menerus mencari gara-gara. Iya, aku sudah cukup bersabar menghadapimu. Yang mulia memang perkasa. Alam bumi tingkat 8. Ini aura dari alam bumi tingkat 8. Haha, Kaisar King itu paling cuma berada di puncak tingkat 7. Kali ini, dia pasti akan mati. Kakak, si keparat ini sepertinya bertambah kuat. Kaisar King, kau yang cuma di puncak tingkat 7. Jangan harap bisa bereinkarnasi selamanya. Sistem mendeteksi, Tuan memiliki sisa umur yang sangat berlimpah. Apakah Anda ingin menukar 1 tahun dari umur Anda untuk memaksa peningkatan kultivasi ke alam bumi tingkat 8? Cuma 1 tahun saja, itu mas sepele. Cepat naikkan levelku, peningkatan selesai. Telah menukar 1 tahun umur kehidupan. Apa-apaan? Alam bumi tingkat 8. Bagaimana mungkin? Kau berhasil menerobos hanya dalam sekejap mata. Kaisar King, berani-beraninya kau menerobos masuk ke Sekte Api Suci. Memangnya kenapa kalau aku sudah mencapai alam bumi tingkat 8? Kau tidak terima? Hah, kalau tidak terima, telan saja amarahmu. Hebat juga kau, Kaisar King. Tidak kusangka kau menyembunyikan kekuatanmu sedalam ini. Tapi, kau sudah terkena segel jiwa 9 neraka. Kau ini pada dasarnya sudah hampir mati. Aku akan menunggu sampai kau mati nanti. Dan aku akan membuat seluruh. Baiklah, kalau kalian tidak mau membiarkanku hidup tenang, maka kita semua mati saja sekalian. Matilah kalian semua. Tunggu. Kau serius mau melakukannya? Gila, dia benar-benar sudah gila. Meledakkan diri dengan kekuatan alam bumi tingkat 8. Habislah kita, seluruh gurun barat akan hancur menjadi puing-puing. Cepat lari, guru, jangan lakukan itu. Tidak sepadan mengorbankan dirimu demi orang-orang ini. Hentikan, Kaisar King, kumohon hentikan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tolong, jangan. Kenapa? Dasar tua bangka. Kau takut. Ya, kalau takut, berlututlah dan memohon padaku. Kau sungguh keterlaluan. Benar-benar tak tahu malu. Aku kan belajar darimu, panutanku. Banyak omong, kalau kau masih ingin hidup, cepat serahkan semua kitab rahasia Sekte Api Suci milikmu. Batu spiritual, dan pusaka ajaib, serahkan semuanya. Kalau tidak, lebih baik kita mati bersama saja. Jangan harap, itu semua sudah kukumpulkan selama 10.000 tahun. Oh, jadi kau tidak mau memberikannya? Ya, baiklah. Kalau begitu akan kuledakkan. 3, 2, baiklah, kuberikan semuanya padamu. Tunggu saja sampai kau mati nanti. Aku pasti akan memusnahkan seluruh Sekte King Yun milikmu. Baguslah kalau kau sadar diri. Kaisar King, Tanah Suci Jiuyu punya harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Jangan-jangan, kau tidak berani pergi ke sana. Tidak perlu kau ajari aku. Target selanjutnya adalah mereka. Urusanku dengan Jiuyu masih belum selesai. Bos, selanjutnya kita mau kemana? Tujuan kita selanjutnya. Tanah Suci Jiuyu. HMPH, pergilah. Pergilah sana. Kaisar King dan Jiuyu itu musuh bebuyutan. Begitu mereka berdua mulai bertarung, keduanya pasti akan sama-sama hancur. Saat itu tiba, untuk merebut pusaka Kaisar, tidak akan ada lagi yang bisa menghentikanku. Guru, semua pusaka sekte kita sudah dirampas habis. Kakak pertama juga dimakan olehnya. Bagaimana Anda masih bisa tertawa? Apa yang kau tahu? Apa kita biarkan saja dia pergi seperti ini? Ini benar-benar terlalu memalukan. Dasar bodoh, dia itu orang nekat yang umurnya sudah tidak lama lagi. Ditambah lagi, dia punya kultivasi alam Kaisar tingkat 8. Siapa yang berani mencari mati dengan melawannya secara langsung? Ampuni saya, guru. Kami sadar kami telah salah. Kaisar King, untuk saat ini biarlah kau bersikap sombong selama beberapa hari ke depan. Penghinaan hari ini, tunggu saja sampai kau mati nanti. Aku pasti akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Perisai bercahaya itu, sepertinya itu formasi pelindung gunung. Hanya formasi kecil seperti ini berani menghalangiku. Kakak besar luar biasa. Kakak besar memang paling hebat. Formasi pelindung gunung milik Tanah Suci Jiuyu hancur hanya dengan satu kibasan tangan. Inilah kekuatan sejati kakak besar. Mendeteksi nilai kejutan massal, bertambah 2000 poin. Umur bertambah 1 bulan.
Kalian semua, mainkan musiknya. Kita antar si tua bangka Jiuyu itu ke alam baka. Hahaha. Memang pantas jadi kakak besar. Bisa-bisanya dia kepikiran memutar musik pemakaman di depan gerbang tanah suci orang lain. Benar-benar tahu cara bersenang-senang. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Gawat, guru, Kaisar King membawa kawanan siluman buas menyerang kemari. Apa? Lapor, guru. Formasi pelindung gunung kita sudah dihancurkan olehnya. Hebat sekali kau, Kaisar King. Aku belum sempat mencarimu. Kau malah berani mengantarkan nyawamu sendiri kemari. Leluhur, Kaisar King. Dia juga, cepat katakan. Dia juga membawa sebuah peti mati kemari. Katanya, itu untuk mengantar kepergian leluhur. Benar-benar kurang ajar. Aku pastikan dia tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Dasar bedebak kurang ajar. Ini adalah tanah suci Jiuyu. Berani sekali kalian membuat keributan di tempat suci ini. Apa kalian sudah bosan hidup? Ya, kalau kalian masih mau hidup, cepat berlutut dan mohon ampun. Kalau tidak, begitu leluhur kami tiba, kalian semua pasti mati. Dasar anjing-anjing buta. Apa kalian tidak lihat kalau kakak besar kami datang untuk memberi hadiah? Siluman sialan, mana ada orang memberi hadiah seperti itu? Loh, kenapa peti mati tidak bisa disebut hadiah? Ini itu simbol kenaikan jabatan dan kekayaan. Tahu, kalian meremehkan niat baik kami. Ya, binatang keparat, kau memutarbalikkan fakta. Kalian benar-benar keterlaluan. Serahkan nyawamu. HMPH, sekelompok ayam lemah berani-beraninya menantang kakek guru. Siapa lagi? Binatang keparat, hentikan. Para guru sudah datang. Kalian semua tamat. Guru besar pasti akan mencabik-cabik kalian jadi ribuan keping. Sekarang kalian menyesal, kan? Inilah akibatnya jika berani menyinggung tanah suci Jiuyuku. Saudaraku, cepat kemari dan serahkan nyawamu. Aku sudah berbaik hati membawakan kalian hadiah. Inikah orang-orang sombong dari tanah suci Jiuyumu itu? Ini sungguh menghina martabatku. Muridmu, Wang Teng, sedang meratapimu. Dan aku datang untuk mengantarkan peti matimu. Ini namanya pelayanan satu atap. Perhatian sekali, bukan? Ye King Xuan, dendam lama dan baru. Hari ini kita selesaikan semuanya. HMPH. Kaisar King hanyalah berada di puncak alam Kaisar tingkat 7. Berani-beraninya bersikap lancang di hadapan Kaisar Dewa sepertiku. Jika guru besar yang turun tangan, Kaisar King pasti akan mati. Kaisar King, jangan harap, jangan senang dulu. Ternyata dia sudah di alam Kaisar tingkat 8. Tidak mungkin, terakhir kali saat bertarung dengan Putra Suci, dia jelas-jelas baru berada di puncak alam Kaisar tingkat 7. Baru berapa lama waktu berlalu? Bagaimana dia bisa melakukannya? Terdeteksi rasa kejut yang luar biasa. Poin kejut bertambah 2000, bertambah 3000, dikonversi menjadi tambahan umur 2 bulan. Total sisa umur kini lebih dari 1 tahun. Di alam kehampaan, dia terkena segel pemakan jiwaku. Seharusnya dia terluka parah dan hampir mati. Bagaimana mungkin kultivasinya malah menembus batas? Kejutan yang luar biasa, kan? Sangat di luar dugaan, bukan? Hahaha. Ye King Xuan. Meskipun kau beruntung bisa menembus tingkat 8, tapi fondasimu belum stabil. Apa modalmu berani melawan yang mulia ini? HMPH, kekuatan kita itu setara. Memangnya kau bisa apa? Hari ini, yang mulia ini akan membuatmu melihat apa itu nyali yang sesungguhnya. Itu, tengkorak dunia bawah. Jurus pamungkas, andalan guru. Benar-benar luar biasa, guru. Hanya dengan satu jentikan tangan, langit dan bumi langsung berubah warna. Inilah kekuatan dewa yang sejati. Lihatlah Kaisar King itu. Dia sampai ketakutan dan tidak berani bergerak. Inikah kekuatan tingkat 8 yang sebenarnya? Kenapa kakiku tidak bisa dikendalikan? Guru, ayo kita mundur saja. Muridku yang baik, ada guru di sini. Jangan takut. Itu cuma gertakan kosong belaka. Kaisar King, keluarlah dan hadapi kematianmu. Tunggu, hahaha, apa Kaisar King mulai ketakutan? Hahaha, sekarang kau baru tahu rasa takut. Ya, sudah terlambat, kecuali kau berlutut, bersujud, dan memohon ampun. Barulah guru mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh. Saat yang mulia ini bicara, beraninya kau menyela. Ye King Xuan, kau anggap yang mulia ini tidak ada? Iya, berani-beraninya kau membunuh muridku tepat di depan mataku. Jangan emosi begitu. Dong, yang mulia ini datang ke sini untuk bertukar hadiah denganmu. Peti mati ini adalah barang kualitas terbaik. Bagaimana kalau kutukar dengan pusaka dan batu spiritual milik sektemu?
Kaisar King tua bangka, kau benar-benar keterlaluan. Yang mulia ini pasti akan membunuhmu hari ini juga, matilah kau. Tua bangka Jiuyu, kau berani mempermalukanku lagi. Aku bersumpah tidak pantas hidup kalau tidak membunuhmu. Baiklah, toh yang mulia ini juga sudah berada di ambang kematian. Umurku sudah tidak panjang lagi, karena kau tidak memberiku jalan hidup. Sekalipun yang mulia ini harus meledakkan diri. Aku akan menyeret seluruh tanah suci Jiuyu menjadi tumbal untuk mati bersamaku. Lari. Ayo sini, kalau mau mati, kita mati sama-sama. Kaisar King benar-benar sudah gila. Pakar musuh meledakkan dirinya. Cepat lari, serahkan harta spiritual itu. Atau kita semua akan mati bersama. Kalian tiga bersaudara. Sebagai seorang kaisar agung, kau malah menggunakan cara kotor dan murahan seperti ini. Sungguh terlalu licik. Kita kan sama saja. Aku belajar trik ini darimu. Dasar bodoh, kau sungguh tak tahu malu. Tamatlah sudah Jiuyu. Tanah suci ini benar-benar tamat. Hentikan, aku menyetujuinya. Ambillah. Kau benar-benar memaksaku untuk marah. Sistem mendeteksi rasa frustrasi dan keterkejutan yang luar biasa. Nilai keterkejutan bertambah 3.000 ditambah 4.000 poin. Dikonversi menjadi tambahan sisa umur 3 bulan. Hahaha, untung besar lagi. Si sapi kecil dan anak kedua memang orang baik. Saudaraku, umurmu sudah tidak lama lagi. Penghinaan hari ini, cepat atau lambat pasti akan kubalas. Oh ya, kau belum mengambil peti matimu. Kaisar King, kau sungguh terlalu sombong. Oh, aku lupa memberitahumu. Toshi, si tua bangka sialan itulah yang menyuruhku datang ke sini. Dia bilang tanah suci Jiuyu punya banyak harta karun. Dan kami berdua akan membagi rata semua barang rampasannya. Ah, si tua bangka sialan. Kau berani bersekongkol dengan Kaisar King untuk menjebakku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Bagus sekali. Pasti Kaisar King yang gila itu sedang menyerang tanah suci Jiuyu. Mereka berdua pasti sedang bertarung mati-matian sekarang. Guru memang sangat bijaksana. Kaisar King dan leluhur Jiuyu beradu kekuatan secara langsung. Sudah pasti keduanya akan sama-sama hancur. Hahaha. Baguslah kalau begitu. Tunggu sampai alam rahasia kehampaan terbuka. Senjata Kaisar itu pasti akan menjadi milikku. Kalian semua, bagikan barang-barang ini. Leluhur. Ini pasti sudah menguras habis seluruh harta di Gurun Barat dan tanah suci Jiuyu, kan? Leluhur, demi sekte kita, Anda rela mempertaruhkan nyawa untuk merebut harta dari mulut harimau. Kami sungguh merasa malu pada yang mulia leluhur. Terima kasih banyak atas karunia yang mulia leluhur. Semua ini kuberikan untuk kalian, karena kalian telah bersumpah setia padaku. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita kerugian. Astaga, bos, ini pil emas tingkat 9. Semua sumber daya ini sudah cukup bagiku untuk menembus batas kultivasi. Cepat bawa ini dan segera berlatih. Berusahalah agar kalian bisa secepatnya naik tingkat. Terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa, Tuan. Bos, mulai sekarang, kemanapun bos tunjuk, aku akan menerjangnya. Siapapun yang berani mencari masalah dengan bos, akan kutelan dia hidup-hidup. Muridku, ini adalah token ribuan siluman. Setelah guru pergi nanti, jika ada musuh kuat yang datang menyerang, gunakanlah token ini untuk memanggil semua siluman buas. Demi melindungi keselamatan sekte kita. Guru, apakah guru sedang berpesan seolah-olah ini adalah akhir hidup guru? Terima, perjalanan ke alam rahasia kampanye ini sangatlah berbahaya. Ibarat 9 kematian dan 1 kehidupan. Saat guru tidak ada, sekte awan hijau hanya bisa mengandalkanmu. Tidak mau. Suer tidak mau. Suer tidak peduli dengan token apapun itu. Suer hanya menginginkan guru. Gadis bodoh. Senjata Kaisar ini adalah kunci menuju keabadian. Dan yang lebih penting, ini menentukan apakah sekte awan hijau bisa bertahan untuk selamanya. Oleh karena itu, guru harus tetap pergi. Tapi, Suer takut. Takut tidak akan pernah bisa melihat guru lagi. Suer sayang, kembalilah ke sini. Rubah kecil, hanya dalam beberapa hari, kau ternyata berhasil naik tingkat. Ini semua berkat kemurahan hati Tuan. Hamba telah meminum pil suci yang Tuan berikan. Hamba beruntung bisa menembus hingga ke tingkat 7. Bagus sekali, memang pantas disebut sebagai rubah roh ekor 9. Bakat alamimu sungguh luar biasa. Kebaikan dan budi besar Tuan. Tidak akan pernah hamba lupakan seumur hidup. Hamba bersumpah akan setia mengabdi pada Tuan hingga akhir hayat. Jika memang begitu, maka ikutlah bersamaku menuju ke alam rahasia kehampaan. Ah, baik. Murid menerima perintah. Murid-muridku, perjalanan ke alam rahasia ini penuh dengan bahaya yang tidak terduga. Selama aku tidak ada, Su King Sui akan menjadi penjabat ketua sekte awan hijau. Patuhilah dia, sama seperti kalian mematuhiku. Kalian semua wajib mematuhi perintah. Jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Kami siap melaksanakan titah yang mulia leluhur. Salam hormat, guru. Salam hormat, penjabat ketua. Guru, saat Anda tidak ada, Suer tidak punya tempat bersandar lagi. Hicks, kau ini kan sudah jadi penjabat ketua. Kenapa masih menangis terseduh-seduh begini? Tidak malu kalau dilihat orang. Bicara omong kosong apa sih? Guru kan bukannya pergi dan tak akan kembali. Tenang saja. Tunggu guru pulang. Guru janji akan sangat memanjakanmu. Sudahlah,
waktunya sudah hampir tiba. Sudah saatnya aku pergi. Hormat kami melepas kepergian leluhur. Jaga diri Anda baik-baik, yang mulia leluhur. Kakak pertama, aku akan menunggumu kembali. Nanti, kita lanjut menagih uang keamanan lagi. Masih punya muka kau datang ke gunung ini. Penguasa 9 kegelapan. Apa maksud ucapanmu itu? Jangan pura-pura bodoh. Kau yang menghasut Kaisar King gila itu untuk menyerang tanah suci 9 kegelapan milikku. Hari ini, aku akan membuat perhitungan yang jelas denganmu. Omong kosong. Seluruh harta pusakaku juga habis dirampas oleh Kaisar King. Aku ini juga korban. Persetan. Dasar iblis munafik. Kau sudah bertahun-tahun mengincar tanah suci 9 kegelapan milikku. Sekarang berani berbuat, tapi berani mengakui. Kulihat, kau memang cari mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Hentikan, cepat hentikan. Kaisar King itu sengaja mengadu domba kita, supaya dia bersantai dan mengambil keuntungan dari pertikaian ini. Jangan sampai kita termakan siasat busuknya. HMPH, demi menghargai wajah semua orang di sini, akan kuampuni nyawamu kali ini, dasar bajingan rendahan. Tapi hutang ini akan kuingat baik-baik. Keparat, aku tidak pernah berbohong. Jangan berani-beraninya kau terus memfitnahku. Wah, benar-benar tontonan yang sangat seru. Loh, kenapa malah berhenti? Ayo, lanjutkan pertarungannya. Yang mulia ini belum puas menontonnya. Kaisar King, kau ternyata belum mati. Tidak mungkin, setelah terkena segel iblis dunia milikku. Dia tidak mungkin bisa hidup selama ini. Kau belum mati. Bagaimana mungkin yang mulia ini rela untuk mati? Bagaimana mungkin? Di bawah cermin bulan perang, usianya jelas-jelas sudah habis. Bagaimana dia masih hidup sampai sekarang? Benar-benar aneh. Jangan-jangan Kaisar King berhasil mendapatkan semacam ramuan keabadian. Ya ampun, dasar tua bangka tak tahu malu. Bagaimana? Apakah harta dari tanah suci 9 neraka enak digunakan? Tua bangka keparat, kau masih berani bilang kalian tidak bersekongkol. Sialan, siapa saudaramu? Jangan asal memfitnah. Kapan yang mulia ini pernah membuat kesepakatan denganmu? Kenapa? Berani berbuat tapi tak berani bertanggung jawab. Ya, kalau kau terus begini, aku akan menarik kembali harta itu loh. Bagus. Bagus sekali. Kalian berdua benar-benar bersekongkol. Tunggu sampai kita masuk ke dalam rahasia nanti. Yang mulia ini pasti akan mencabik-cabik tubuh kalian. Aku dan tua bangka keparat Kaisar King ini tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Sudahlah, berhenti bersandiwara. Kaisar King, yang mulia ini pasti akan membunuhmu. Kau ingin membunuh yang mulia ini. Kalau begitu, mari kita lihat apa kau punya kemampuan untuk itu. Terbuka. Gerbang kehampaan akhirnya terbuka. Sudah 50.000 tahun. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Yang mulia ini pasti akan mendapatkannya. Hahaha. Tua bangka keparat, jangan bermimpi. Alam rahasia kehampaan ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sombong sekali, kau mungkin tidak tahu. Di dalam alam rahasia ini, ada leluhur dari garis keturunan 9 neraka milikku. Kaisar Jiwa yang berjaga di sana. Kaisar Jiwa. Hantu tua dari zaman kuno itu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Tulang belulangnya pasti sudah lama hancur menjadi debu. Kaisar Jiwa. Si tua bangka Jiuyu itu, ternyata masih memberikan perlindungan berlebihan seperti ini. Tidak peduli pertahanan macam apa yang dia siapkan. Kaisar King, nikmatilah pemandangan ini baik-baik, karena hari ini di tahun depan, akan menjadi hari peringatan kematianmu. Dengan garis keturunan Jiuyu sebagai penuntun, kami memohon agar leluhur sudi menampakkan diri. Leluhur Kaisar Jiwa akan segera tiba. Kaisar King, tamatlah riwayatmu. Kaisar Jiwa, Kaisar Agung kuno legendaris yang menyatukan seluruh wilayah tak tertandingi itu. Dia ternyata masih hidup. Dia itu sosok mengerikan dari 100.000 tahun yang lalu. Loh, kenapa? Apa sekarang kalian baru tahu rasa takut? Sudah terlambat. Hari ini, kalian semua pasti mati. Sinyal mara bahaya dari keturunanku. Rupanya keturunan Kaisar ini sedang berada di alam rahasia kehampaan. Menarik juga. Kebetulan sekali, Kaisar ini sudah menahan lapar selama 10.000 tahun. Waktu yang tepat untuk mencari mangsa segar sebagai hidangan pembuka. Sudah 50.000 tahun berlalu, alam rahasia kehampaan akhirnya kedatangan mangsa baru lagi. Umat manusia bodoh itu datang lagi untuk mengantar nyawa. Kali ini, aku harus menangkap beberapa manusia tampan untuk bersenang-senang. Hahaha, begitu Kaisar Jiwa tiba, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat nadimu. Kaisar King, kita lihat saja, sampai kapan kau bisa terus bersikap sombong. Hahaha. Leluhur keluarga Ye kami akan segera tiba. Coba kulihat, apa yang bisa kau lakukan padaku? HMPH, dasar para pembual. Tunggulah kematian kalian. Baiklah, aku akan habisi dulu ikan-ikan teri ini. Lalu secepatnya menaikkan levelku.
Wah, hampir saja nyawaku melayang. Kaisar King, kau benar-benar keterlaluan. Beraninya kau membunuh orang tepat di hadapanku. Urusan kita belum selesai. Aku paling suka melihat tampangmu, yang sangat ingin membunuhku. Tapi sama sekali tidak berdaya melawanku. 3 Kaisar Agung. Tewas begitu saja. Benar-benar luar biasa, Tuan. Tanpa banyak basa-basi, langsung menghabisi mereka dalam sekejap. Sangat mendominasi. Inikah kekuatan sejati dari Kaisar King? Wah, aku untung besar lagi nih. Tua bangka sialan, sekarang giliranmu. Kawan, mari kita bicarakan ini baik-baik. Tidak perlu sampai main tangan begini, kan? Sekte Api Suci kami selalu mengutamakan kedamaian. Aku sudah muak melihat wajahmu sejak tadi. Matilah kau. Rekan-rekan kultivator, cepat bantu aku menahannya. Apa kalian tidak takut terkena karma? Dasar manusia-manusia munafik. Tega sekali menggunakan orang lain sebagai tameng. Kau sama sekali tidak pantas menjadi Kaisar Agung Sekte Api Suci. Tunggu pembalasanku, Kaisar King. Leluhur Tanah Suci 9 kegelapan kami, Kaisar Jiwa, akan segera tiba. Tamatlah riwayatmu, jika memang begitu ceritanya. Aku akan menghabisi nyawa kalian semua lebih dulu. Lelucon macam apa itu? Kekuatan kita jelas-jelas setara. Memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Kenapa? Kau mau meledakkan dirimu sendiri lagi. Yang mulia Kaisar King, kumohon jangan melakukan hal bodoh. Kalau mereka memaksakan diri menyerang. Benar, Tuan. Kalau kita bertiga menyatukan kekuatan, kita belum tentu akan kalah. Hahaha, Kaisar King. Selain meledakkan diri, pakai cara apa lagi kau bisa membunuhku? Hah, siapa yang bilang aku mau meledakkan diriku sendiri? Sistem, tambahkan poin kekuatanku. Terobos ke tingkat 9 alam bumi. Menerobos ke tingkat 9 alam bumi. Mengorbankan 1,5 tahun sisa umur. Ini. A. Alam. Alam bumi tingkat 9. B. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Padahal tadi dia masih di tingkat 8. Hanya dalam sekejap mata langsung melesat ke tingkat 9. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Ini pasti cuma ilmu ilusi belaka. Ini benar-benar melanggar hukum alam semesta. Auranya, ini benar-benar alam bumi tingkat 9. Ternyata selama ini Kaisar King sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Bakat alami Tuan kita benar-benar tak tertandingi. Pantas saja dari tadi beliau begitu tenang. Saatnya perhitungan. Ye King Kuan. Jangan macam-macam kau, leluhurku, Kaisar Jiwa, akan segera tiba di sini. Beliau itu adalah Kaisar Agung dari zaman kuno. Beraninya kau menyentuhku, leluhurku pasti akan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. Kaisar King. Kekuatan suci senior Kaisar Jiwa sungguh tak tertandingi di dunia ini. Jika kau berhenti sekarang, mungkin kau masih punya satu kesempatan untuk hidup. Bodoh, apa urusannya denganmu kalau Kaisar Jiwa datang? Dasar tua bangka brengsek, matilah kau. Ah. Berhasil membunuh ahli sakti tingkat 8 alam Kaisar. Poin kejutan bertambah 10.000. Dikonversi menjadi tambahan umur selama setengah tahun. Tua bangka keparat, aku sudah lama menahan diri terhadapmu. Terus saja mengoceh tidak jelas. Kau memang pantas mati dari tadi. Ahli sakti tingkat 8 alam Kaisar. Mati hanya dengan satu tamparan darinya. Pak Tua Jiuyu. Jangan terburu-buru, giliranmu selanjutnya. Kau berani membunuhku. Hah, lihat saja aku berani atau tidak. Tidak, leluhur, selamatkan aku, hentikan. Siapa yang berani? Hawa keberadaan ini jauh lebih kuat daripada Kaisar King. Ini adalah tekanan aura dari tingkat 9 menengah alam Kaisar. Inikah sosok Kaisar Jiwa yang legendaris itu? Habislah kita, tidak kusangka dia benar-benar datang. Salam hormat, yang mulia leluhur. Leluhur, akhirnya Anda datang. Leluhur, bajingan inilah pelakunya. Dia bukan hanya menghancurkan tanah suci Jiuyu, tapi sekarang dia juga ingin membunuhku. Kumohon, leluhur, bertindaklah. Itu adalah kekuatan dari tingkat 9 awal alam Kaisar. Pantas saja dia berani bersikap begitu sombong dan semena-mena. Tubuh fisik yang begitu muda. Sayang sekali kalau harus dibunuh begitu saja. Kebetulan, raga asli Kaisar ini sudah mulai membusuk. Raga dewa ini sangat cocok untuk kuambil alih. Kau dengar itu? Raganmu diambil alih oleh leluhur. Adalah berkah yang kau kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Kaisar King, matilah kau. Bocah ingusan, di hadapan Kaisar ini, serahkan ragamu sekarang juga. HMPH, Cakaran Iblis Dunia Bawah. Kaisar King, berhati-hatilah. Tuan, cepat lari. Tua bangka, beraninya kau mencoba merampas tubuhku. Kau belum pantas.
Siapa itu? Beraninya kau menindas keturunanku. Kau pikir aku ini tidak ada? Iya. Leluhur benar-benar datang. Ah, ini. Tekanan aura yang sangat mengerikan ini. Leluhur keluarga Ye benar-benar datang. Sudah kuduga, Tuan memang selalu dilindungi oleh langit. Ye Tiandi, sudah 30.000 tahun kita tidak bertemu. Tidak kusangka, hanya demi seorang bocah. Kau benar-benar sampai turun gunung. Hahaha, tua bangka. Lama tidak berjumpa, ya. HMPH, keluarga Yemu telah menghancurkan tanah suci milikku, dan sekarang kau masih ingin membunuh keturunanku. Bagaimana kita akan menyelesaikan perhitungan ini? Aku bunuh kalau aku mau. Kau keberatan. Hari ini, aku ingin lihat seberapa jauh kemajuanmu selama 30.000 tahun ini. Hanya trik murahan, HMPH. Cepat mundur, gelombang sisa serangannya saja bisa. Kekuatannya benar-benar luar biasa mengguncang langit. Leluhur keluarga Ye ini. Jangan-jangan dia sudah mencapai tahap setengah langkah Raja Dewa. Tidak kusangka, setelah puluhan ribu tahun tidak bertemu, kekuatanmu meningkat lagi. Kenapa? Kau tidak terima? Kalau tidak terima, ayo maju dan bertarung lagi. Tunggu dulu, tua bangka. Kau tidak mungkin ketakutan, kan? Ye Tiandi, kekuatan kita berdua itu seimbang. Kalau kita terus bertarung, kita berdua pasti akan sama-sama hancur. Sama sekali tidak ada gunanya. Energi kehidupanku sudah hampir habis. Jika sampai terluka parah saat ini, maka tidak ada harapan lagi untuk memperebutkan pusaka itu. Lebih baik mundur untuk sementara waktu. Menyimpan kekuatan adalah pilihan terbaik. Kaisar Wen, bukannya tadi kau ingin merampas dan mengambil alih tubuh keturunanku? Tua bangka, beraninya kau tidak sopan pada leluhurku. Percaya atau tidak, leluhur bisa melenyapkanmu hanya dengan satu jentikan jari. Bodoh, tutup mulutmu. Kau benar-benar mau membuat kaisar ini mati? Iya. Leluhur, kekuatan Anda kan tak tertandingi. Untuk apa takut padanya? Masih berani membantah. Dasar bodoh. Perebutan senjata Kaisar Langit Ye sudah di depan mata. Kalau kita berdua sama-sama hancur, bukankah itu hanya akan memberi keuntungan besar bagi ras siluman dan ras iblis? Hahaha, Kaisar Jiwa. Pada akhirnya, kau ketakutan juga, kan? Hahaha, tubuh tua ini sudah hampir hancur. Serangan tadi sudah mengerahkan seluruh kekuatanku. Kalau diteruskan bertarung, kelemahanku bisa-bisa terbongkar. Urusan hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Untuk hari ini, aku lepaskan kau. Tunggu dulu, memangnya aku mengizinkanmu pergi? Hahaha, Kaisar King, leluhurku ada di sini. Apa kau masih berani membunuhku? Hahaha, justru kau yang mau kubunuh. Matilah kau. Leluhur. Bisa-bisanya dia membunuh keturunan kaisar ini dengan sangat kejam. Hebat, hebat sekali. Kurang ajar, beraninya kau membunuh keturunanku tepat di hadapan kaisar ini. Nyali besar sekali kau. Aku tidak salah lihat, kan? Kaisar Agung Jiuyu, dengan mudahnya dibantai oleh Kaisar King. Itu baru tuanku. Gaya arogannya ini. Aku suka banget. Ding, terdeteksi tuan rumah telah membunuh musuh bebuyutan, Kaisar Agung Jiuyu. Hahaha, umur tambahan 500 tahun. Dengan tambahan umur ini, aku akan langsung pertaruhkan semuanya untuk menembus ranah Kaisar dan mencapai ranah Raja Abadi. Sistem, tambahkan poin, tembus ke ranah Raja Abadi sekarang. Peringatan khusus, terkena batasan hukum dimensi di dunia ini. Batas penukaran kultivasi sistem mentok di ranah Kaisar tingkat 9 kelas atas. Tidak bisa menembus ke ranah Raja Abadi. Sialan, sistem, kau mempermainkanku, ya. Keparat, padahal awalnya aku berniat mencari tubuh baru untuk dirampas setelah kembali nanti. Bocah sialan, kau merusak rencanaku. Beraninya kau membunuh keturunanku. Bocah, kaisar ini tidak akan mengampunimu. Jiuyu telah berkali-kali menghinaku. Kalau sudah kubunuh, memangnya kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hebat sekali ucapanmu itu. Sombong sekali mulutmu itu.
Karena kau telah menghancurkan wadah fisikku, maka bayarlah dengan tubuhmu sendiri. Dasar tua bangka sialan, beraninya kau menindas anak muda. Kaisar Langit Ye, kau benar-benar keterlaluan. Kau telah menghancurkan rencana besar Kaisar ini. Hari ini, orang tua ini akan bertarung mati-matian denganmu. Coba saja kalau kau mampu. Dasar manusia bodoh. Karena kalian sudah ada di sini. Hari ini, jangan harap ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Hawa kekuatan ini sangat memikat, tapi juga sangat mendominasi. Jangan-jangan, ini adalah rubah putih ekor 9. Penguasa ras siluman, rubah putih ekor 9. Kenapa dia bisa ada di tempat ini? Cantik sekali wanita ini. Dia adalah leluhur dari ras rubah kami. Sudah 50.000 tahun berlalu. Alam rahasia kehampaan. Akhirnya ada mangsa kecil yang segar masuk ke sini. Rubah putih ekor 9. Ini adalah urusan pribadi ras manusia. Apa urusannya dengan ras siluman milikmu? Memangnya kenapa kalau kalian ras manusia? Aku tertarik padanya. Sekarang, dia milikku. Hahaha, karena kau menyukainya. Bawa saja dia pergi, tidak masalah bagiku. Kekuatan rubah putih ekor 9 itu sangat luar biasa. Sebaiknya jangan cari masalah dengannya. Malah lebih bagus membiarkan dia membalaskan dendamku. Dan kau, tua bangka, ikutlah denganku sekarang juga. Tunggu dulu. Dia adalah anggota keluarga Ye. Kau mau membawanya pergi begitu saja. Kau harus meminta izin pada Kaisar ini terlebih dahulu. Kaisar Langit Ye, apa kau benar-benar ingin bermusuhan dengan seluruh ras siluman? Memangnya kenapa? Keturunanku. Aku sudah mengabdi pada tuanku. Aura dari senior ini terasa sangat hangat dan tidak asing bagiku. Sepertinya, dia adalah leluhur kuno dari klan rubahku. Jika aku bisa mendapatkan bimbingannya, mungkin saja. Karena leluhur klan siluman sudah mengundang dengan niat baik, maka aku akan ikut pergi bersamamu. King Kuan, kamu benar-benar bodoh. Siluman rubah ekor 9 itu sangatlah kejam. Dia paling suka menyerap energi kultivasi umat manusia untuk memperkuat dirinya. Kalau kamu pergi ke sana sekarang, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan nyawa secara cuma-cuma? Leluhur, tenang saja, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lagi pula, aku masih punya cadangan umur 500 tahun di tanganku. Kalau sampai rubah putih ekor 9 itu berani berniat jahat, aku bisa langsung menaikkan tingkat kekuatanku detik ini juga dan menebas kepalanya. Hahaha, dasar kau makhluk bodoh yang tidak tahu luasnya dunia. Kau ini sungguh junior yang nekat dan ceroboh. Yang mulia ini, jika kau berani bicara satu kata lagi, yang mulia ini akan langsung menghancurkanmu. Hawa kehidupan bocah ini sungguh melimpah ruah. Benar-benar wadah kultivasi yang sempurna. Jika aku menyerap kekuatannya, aku pasti bisa langsung menembus tingkat bumi lapis ke-9. Begitu aku mencapainya, si bodoh Raja Iblis itu jangan harap bisa merendahkanku lagi. Kemanapun Tuan pergi, aku akan selalu ikut. Aku akan menemani Tuan. Darah yang mengalir di dalam tubuh rubah kecil ini adalah garis keturunan asli dari klan King Qiu milikku. Kau ini, hahaha. Sungguh pemandangan yang sangat mengharukan. Tidak kusangka, manusia kecil sepertimu punya pesona yang lumayan juga. Sampai-sampai ada dua wanita cantik yang rela mati demi dirimu. King Xuan, leluhurmu ini akan mempertaruhkan nyawa tua ini demi melindungimu. Kenapa kau bersikeras mengambil risiko sebesar ini? Leluhur, percayalah, aku tahu batasanku. Anda tunggu saja di sini. Nanti, saat senjata pusaka sang kaisar muncul di dunia, aku berjanji pasti akan kembali dengan selamat. Sombong sekali, sudah berani masuk ke sarang siluman rubah, masih bermimpi bisa kembali. Bermimpi saja sana. Cih. Ayo pergi. Kau tidak boleh kenapa-napa ya. Tidak kusangka 50.000 tahun telah berlalu. Di tempat mematikan seperti ranah rahasia kehampaan ini, ternyata masih ada keturunan klan rubahku yang bisa menemukan jalan masuknya. Melapor, leluhur. Saya bisa mencapai tahap ini. Semua ini berkat bimbingan Tuan. Oh. Jika bukan karena tuanku, Kaisar King, yang telah memberikanku token kehampaan dan banyak batu spiritual, serta membantuku menerobos hingga ke tahap ke-7 alam bumi. Ternyata kau memperlakukan keturunanku dengan cukup baik. Karena rubah api sudah mengikutiku, tentu saja aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kaisar King, kau telah membantu keturunanku, aku sangat berterima kasih. Tapi, bencana besar sudah di depan mata. Terpaksa aku harus sedikit mengorbankanmu. Mengorbankanku untuk apa? Ikutlah ke kamarku sekarang juga. Leluhur, apa yang Anda lakukan? Demi rencana besar ras siluman kita, aku akan memberikannya sebuah keberuntungan besar. Bagus ya, dasar mata keranjang, ternyata kau diam-diam mengenalnya. Aku difitnah, aku ini baru saja masuk ke sini. Bahkan aku tidak tahu siapa namanya. Aku tidak mau tahu. Tunggu sampai perebutan senjata kaisar ini selesai. Awas saja, akan kuberi kau pelajaran. HMPH. Kalian semua mungkin belum tahu, bukannya aku ini haus akan pria tampan. Tapi keadaan benar-benar mendesakku. Leluhur, sebenarnya apa yang telah terjadi? Semenjak ras manusia mengalami konflik internal, kekuatan mereka menurun drastis. Sekarang, yang terkuat adalah ras siluman dan ras iblis.
Kekuatan yang mulia iblis kian meningkat pesat, dan kini dia berhasil menekan posisi ras siluman kita. Kini senjata kaisar akan segera muncul ke dunia. Untuk meningkatkan peluang menangnya, dia memaksaku untuk melakukan kultivasi ganda dengannya, agar aku membantunya menerobos hingga ke puncak tahap ke-9 alam bumi. Tapi, apa hubungannya semua ini dengan tuanku? Aku sama sekali tidak sudi menyerahkan tubuhku pada yang mulia iblis jelek itu. Makanya, aku ingin meminjam tuanmu sebentar. Leluhur, maksud Anda ingin mengajak tuan berkultivasi ganda untuk meningkatkan kekuatan astaga. Dengan kekuatanku saat ini, aku memang bukan tandingan Raja Iblis. Demi masa depan klan siluman, aku tidak punya pilihan lain. Kuharap kalian bisa mengerti. Tidak boleh, leluhur. Tuan, mana mungkin Tuan melakukan hal semacam itu? Aku juga tidak setuju. Jika memang begitu, sepertinya langit memang ingin menghancurkan klan siluman kita. Bukankah kalian lupa menanyakan pendapatku? Menurutku, aku bersedia melakukannya. Dua wanita ini ternyata benar-benar cemburu. Pesonaku ini memang sungguh tak tertandingi. Hahaha, hai rubah putih ekor 9. Kau bisa lari sementara, tapi tidak selamanya. Hari ini, layanilah aku dengan baik. Ah, gawat. Tekanan aura yang sangat mengerikan. Kekuatannya ternyata ratusan kali lebih hebat dari leluhur. Inikah tekanan dari seorang Raja Iblis? Inikah aura tingkat 9 tingkat atas? Untung saja dia baru di tahap atas tingkat 9, belum mencapai puncaknya. Kalau aku mengandalkan peningkatan dari sistem, aku pasti bisa menghadapinya. Hahaha. Rubah putih ekor 9, kau memang tahu diri. Tidak hanya menyerahkan diri secara sukarela. Kau bahkan menyiapkan dua wanita cantik ras manusia untukku. Dengan begini, aku pasti bisa menembus hingga ke puncak tingkat 9. Raja Iblis, mereka adalah tamuku. Jangan berani-berani menyentuh mereka. Asalkan kau melepaskan mereka. Aku yang akan menemanimu. HMPH. Lepaskan. Daging lezat yang sudah ada di depan mulut, mana mungkin dimuntahkan kembali. Semua ini bukan kau yang memutuskan. Raja Iblis, kau adalah tokoh besar yang sudah lama dikenal. Apa hebatnya menyerang sekelompok generasi muda? Kalau kau memang hebat, hadapi aku. Makhluk tak tahu diri, menyingkirlah. Hahaha. Apa yang telah menjadi incaranku? Siapa yang berani menghalanginya? Tunggu sampai aku berhasil menerobos tingkatanku nanti. Senjata pusaka itu pasti akan menjadi milikku. Daripada harus menanggung malu di tangan iblis ini. Lebih baik aku mati saja. Kingsway, sepertinya aku tidak bisa lagi menemanimu. Jika memang ada kehidupan selanjutnya, kita akan lanjutkan takdir cinta kita. Mingxuan, Kaking, jangan lakukan itu. Hahaha. Sungguh wanita manusia yang keras kepala. Tunggu dulu. Dasar wanita bodoh. Bagaimana bisa kau mengakhiri hidupmu begitu saja? Qin Xuan, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Tenanglah. Ada aku di sini. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Hanya bocah manusia yang baru menginjak tingkat bumi lapis ke-9. Berani sekali kau bicara besar. Berani mengacaukan rencanaku. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping menjadi abu. Oh, ya. Coba saja kalau kau mampu. Tuan, cepat lari. Kita tidak akan bisa menahannya, sialan. Aku sudah berdiri di sini. Memangnya kalian mau lari kemana? Hah, seluruh dunia rahasia ini adalah arena perburuanku. Gawat, iblis itu mulai menyerang. Kaisar King, cepat bawa mereka pergi dari sini. Biar aku yang membakar inti jiwaku untuk menahannya. Orang yang sudah mau mati, mau pakai apa kau untuk menghentikanku? Hah, hari ini, tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Nanti, aku akan bersenang-senang dan memanjakan kalian para wanita. Dasar iblis sesat jahanam. Sombong sekali kau. Bocah ingusan di tingkat 9 saja berani bicara besar. Matilah kau di tanganku. Hahaha. Kalau begitu, mari kita buktikan. Sistem, maksimalkan seluruh nilai kekuatanku. Ding. Selamat kepada Tuan. Anda telah mencapai tingkat kaisar lapis ke-9.
Tidak mungkin, hanya dalam sekejap mata. Kau pasti telah mengorbankan nyawamu secara ekstrim, menggunakan sebuah teknik rahasia terlarang. Bocah ini ternyata menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam. Benar-benar di luar dugaan, ya, King Xuan. Bagaimana kau bisa melakukannya? Tunggu sampai aku selesai mengurus si buruk rupa ini. Nanti akan kujelaskan perlahan padamu. Kuberikan kau waktu 10 tarikan napas. Enyah, atau mati. Hahaha, bocah yang sangat sombong. Hanya mengandalkan jurus rahasia untuk memaksakan kekuatan. Fondasimu itu rapuh. Mana mungkin kau bisa menandingiku? Matilah. Terlalu banyak gaya, rasakan seranganku ini. Bagaimana bisa dia melawan penguasa iblis secara langsung? King Sui, kau harus menang. Hebat juga kau, bocah manusia. Benar-benar bisa mengimbangiku sampai seri. Aku benar-benar meremehkanmu. Kenapa? Apa kau mulai takut? Ayo serang lagi. Aku bahkan belum pemanasan. Kekuatan bocah ini. Kalau terus diulur-ulur, meskipun aku menang, aku pasti akan terluka parah. Itu akan sangat merugikanku saat memperebutkan senjata kaisar nanti. Bocah, senjata kaisar akan segera muncul. Kau sedang beruntung. Aku akan mengampuni nyawamu untuk sementara waktu. Memperebutkan senjata kaisar jauh lebih penting. Lebih baik aku menyimpan tenagaku. HMPH. Yang katanya penguasa iblis ternyata cuma segini kemampuannya. Kita selamat. Tuan benar-benar berhasil mengusir penguasa iblis itu. Penguasa iblis itu sampai lari ketakutan. Siapa kau sebenarnya? Kau tanya siapa aku? Aku adalah lelakinya. Penguasa iblis itu, meskipun dia sudah pergi, ancamannya belum benar-benar berakhir. Leluhur, apa maksud Anda? Kepergiannya kali ini cuma untuk menyimpan kekuatannya saja. Saat senjata kaisar muncul nanti, dia adalah kandidat terkuat untuk merebutnya. Kekuatan Tuan seimbang dengannya. Lalu untuk apa kita takut padanya? Ada hal yang tidak kalian ketahui. Kekuatan penguasa iblis jauh lebih mengerikan dari ini. Klan iblis punya sebuah ilmu rahasia yang bisa menyerap energi kultivasi orang lain agar bisa menembus batas dengan cepat. Maksudmu? Meskipun dia tidak melakukan kultivasi ganda, masih ada kesempatan untuk mencapai puncak alam bumi tingkat 9. Benar. Inilah kondisiku saat ini di kesengsaraan kehampaan. Tidak akan ada yang bisa menandinginya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika Yang Mulia Iblis mendapatkan senjata kaisar itu, kita semua pasti tidak akan bisa lolos dari cengkeramannya. Leluhur, Anda sudah lama berada di tempat ini. Anda pasti sangat memahami kekuatan Yang Mulia Iblis. Apakah ada cara untuk menaklukkannya? Jika memang ada cara untuk menaklukkannya, mana mungkin aku bisa didesak sampai seperti ini olehnya? Ah, benar juga. Tapi, sudahlah. Walaupun aku tidak punya cara untuk menaklukkannya, tapi aku tahu cara untuk mendapatkan senjata kaisar itu. Cara apa? Ah, lupakan saja. Leluhur. Tolong jangan membuat kami penasaran lagi. Benar, jika senjata kaisar itu sampai jatuh ke tangan Yang Mulia Iblis, kita semua akan tamat. Katakan saja langsung, apa ucapan kalian itu sungguh-sungguh? Astaga, ini sudah situasi yang sangat genting. Fokus utama kita sekarang adalah merebut senjata kaisar. Baiklah, kalau begitu, aku ingin meminjam Kaisar King untuk berduaan di kamarku. Sialan, masih saja membahas soal itu. Leluhur, keadaan sudah sangat gawat. Anda masih sempat-sempatnya bercanda. Benar. Di dunia ini ada begitu banyak pria. Kenapa Anda harus mengincar dia saja? Kalian salah paham. Bukannya aku bernafsu pada tubuhnya. Melainkan, ada dua cara yang mungkin belum kalian ketahui. Senjata kaisar itu selalu diselimuti oleh energi primal langit dan bumi. Itu adalah energi kekacauan dari saat dunia pertama kali tercipta. Bahkan ahli di alam bumi sekalipun akan hancur lebur menjadi abu jika menyentuhnya. Lalu bagaimana ini? Jadi, energi primal itu harus diserap sampai habis terlebih dahulu. Barulah kita bisa menyentuh senjata kaisar itu. Cara yang pertama,
yaitu dengan memiliki tingkat kultivasi di puncak alam bumi tingkat 9, dan tubuh fisik yang mencapai tahap suci. Mana mungkin bisa seperti itu? Bahkan si Raja Iblis itu pun masih kurang selangkah lagi. Sistem sialan ini membatasi batas kultivasiku di tingkat 9. Sepertinya, merebut senjata pusaka dengan kekerasan sudah tidak ada harapan. Lalu, bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua adalah dengan menggunakan ilmu rahasia penelan, milik laluan hidup kita. Asalkan memiliki kultivasi tingkat 9 yang dipadukan dengan ilmu ini, kita akan bisa melahap energi primal itu. Bagus sekali. Kalau begitu, leluhur pasti bisa memperebutkan senjata pusaka itu. Sayangnya, aku terluka oleh Raja Iblis sebelumnya. Inti kekuatanku rusak. Sepertinya aku tidak akan kuat menahan energi primal itu. Leluhur, dalam keadaan genting begini, jangan membuat kami penasaran lagi. Benar, cepatlah katakan. Ilmu penelanku ini bisa diwariskan kepada orang lain. Tapi, syaratnya orang itu harus memiliki fisik yang luar biasa kuat. Dan lagi, selama proses pewarisan, aku akan kehilangan 30% kultivasiku. Jadi, soal ini, semua tergantung apakah kalian setuju atau tidak. Demi menaklukkan Raja Iblis dan merebut senjata pusaka, aku setuju. Baiklah, King Xuan, aku terpaksa harus merepotkanmu, demi melenyapkan iblis dan melindungi umat manusia. Ini sama sekali bukan beban bagiku. Kalau begitu, mari kita mulai. King Xuan, keselamatan kita semua sekarang bergantung padamu. Hahaha. Kalau senjata pusaka itu jatuh ke tanganku, aku akan hidup abadi, dan tak tertandingi di seluruh penjuru dunia. Semoga umur leluhur abadi seperti langit, tak terkalahkan di seluruh alam. Senjata pusaka telah muncul. Walau harus mempertaruhkan nyawa tuaku ini, aku pasti akan ikut memperebutkannya. Kemunculan senjata pusaka pasti akan memicu pertumpahan darah yang mengerikan. King Xuan, kau harus bertahan hidup dan kembali dengan selamat. Rebut senjata kaisar itu sekuat tenaga. Saudara-saudaraku, ayo maju ke arah senjata kaisar. Senjata kaisar telah muncul di dunia ini. Kaisar King. Selanjutnya, aku serahkan semuanya padamu. Tenang saja, mengingat tadi malam. Hei, karena kau begitu perhatian padaku, aku tentu tidak akan mengecewakanmu. Ih, kau ini, perebutan senjata kaisar sudah di depan mata. Kau masih sempat-sempatnya bercanda. Sudahlah, hentikan bermesraannya. Memangnya kenapa dengan Raja Iblis itu? Hari ini adalah hari kematiannya. Ayo berangkat. Cepat lihat, itu dia senjata Kaisar Taichu yang legendaris. Ya Tuhan, aura ini, hanya dengan melihatnya saja, aku merasa jiwaku ikut bergetar. Benar-benar luar biasa. Menurut catatan kuno, siapapun yang berhasil mendapatkannya, bisa menghancurkan belenggu batas usia kehidupan. Hidup abadi setara dengan langit dan bumi, dan bersinar terang bersama matahari dan bulan. Ini adalah kesempatan emas untuk mengubah takdir. Cepat lihat ke sana, itu Kaisar Langit Ye dan Kaisar Jiwa. Mereka berdua adalah petarung puncak di masa kini, tak disangka mereka tiba di sini lebih dulu. Gawat, ini akan merepotkan. Dengan adanya dua dewa besar itu, mana mungkin kita masih punya kesempatan. Jangan panik. Raja Iblis dan Rubah Putih ekor 9 belum tiba di sini. Nanti, saat berbagai pihak saling bertarung, siapa tahu kita bisa mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Ini benar-benar senjata Kaisar Taichu. Tekanan auranya yang luar biasa ini. Bahkan tulang tuaku ini pun merasa gentar. Jika aku bisa mendapatkannya, membangun ulang tubuh fisikku, hanya tinggal menunggu waktu. Ternyata ini adalah senjata Kaisar berbentuk pedang. Aku telah mendalami jalan pedang selama 10.000 tahun. Pedang ini benar-benar diciptakan khusus untukku. Cih, diciptakan untukmu. Kaisar Langit Ye, selama aku ada di sini, memangnya senjata Kaisar ini akan jatuh ke tanganmu. Kaisar Jiwa, besar juga mulutmu. Aku sungguh ingin lihat, seberapa hebat kemampuan yang kau miliki. Kaisar Ye, aku tak punya waktu meladeni pertarungan denganmu. Coba kau perhatikan baik-baik, apa yang menyelimuti pusaka bumi itu. Itu kan aura semesta. Energi legendaris dari awal mula terciptanya dunia. Seberkas auranya saja sanggup meruntuhkan pegunungan. Bebannya pun mencapai puluhan ribu ton. Ternyata kau tahu barang bagus juga. Menurut catatan dari gulungan kuno, jika ingin menyentuh pusaka bumi itu, rekan-rekan kultivator sekalian, asalkan kita bisa menyerap seberkas saja aura semesta ini, kita bisa membentuk tubuh abadi semesta yang legendaris. Tubuh fisik kita akan mencapai tingkat suci, dan kebal terhadap segala macam serangan sihir. Ini adalah keberuntungan yang jauh lebih langka daripada pusaka bumi itu sendiri. Tunggu apa lagi? Kalian mau diam saja? Apa?
Jadi itu yang namanya aura semesta. Harta karun legendaris yang bisa membuat tubuh kita mencapai tingkat suci. Dan tak bisa dihancurkan. Kaisar Ye baru saja mengatakannya. Kalaupun kita tak bisa mendapatkan pusaka buminya, kita masih bisa membentuk tubuh semesta itu. Benar juga, saingan kita banyak, tapi barangnya sedikit. Banyak sekali orang yang sudah mengincarnya di sini. Kalau terlambat, auranya pasti sudah habis dihisap orang lain. Kejayaan berawal dari keberanian mengambil risiko. Kalau takut mati, untuk apa kita berkultivasi? Serang! Minggir, jangan ada yang berani merebutnya dariku. Aura semesta ini milikku. Siapa yang berani merebutnya, akan kuhabisi dia. Hentikan, itu jebakan. Kalian semua, cepat kembali. Jangan sampai kalian ditipu oleh kaisar jiwa si tua bangka itu. Cuy! Kaisar Ye, berhentilah menakut-nakuti kami. Kau pasti hanya ingin memonopoli harta karun itu sendirian, kan? Kau takut kami mendahuluimu dan merebut keberuntunganmu. Betul sekali. Jangan dengarkan si tua keras kepala itu. Keberuntungan sudah ada di depan mata kita. Bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung dari nyali kalian masing-masing. Berkultivasi itu pada dasarnya memang menentang kehendak langit. Kalau nyali sekecil ini saja tidak punya, untuk apa kalian menempuh jalan kultivasi? Hah? Sekumpulan sampah yang tidak tahu dahsyatnya aura kaisar. Tubuh kaisar mistik ini adalah milikku. Rasakan tebasan pedangku ini. Benar-benar sekumpulan idiot yang dibutakan oleh keserakahan. Hahaha. Sekumpulan sampah ini mana pantas berebut denganku. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa merebutnya dariku. Aura kosmik ini adalah... Dia menerobos masuk. Cepat lihat, ada yang menerobos masuk. Dia mau menyerap aura kosmik itu. Sialan, coba saja kekuatanku lebih tinggi lagi. Harta karun luar biasa ini pasti sudah jadi milikku. Aku bisa merasakannya. Kekuatan yang tak terbatas mengalir deras di dalam tubuhku. Akhirnya, aku berhasil membentuk tubuh abadi kosmik. Mulai sekarang, aku tidak akan tertandingi di bawah langit ini. Dia benar-benar berhasil. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Auranya kuat sekali. Jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Aku benar-benar iri padanya. Tahu begitu, tadi aku juga ikut menerobos mati-matian. Kalian bersukacita terlalu cepat. Dasar para idiot. Tolong aku. Tubuhku. Panas sekali. Tubuhku rasanya mau meledak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya aku sudah berhasil membentuk tubuh dewa? Kenapa tiba-tiba mau meledak begini? Cepat lari, aura kosmik itu akan membuat tubuh kalian meledak hancur. Tolong, aku tidak mau mati. Pembohong. Kalian semua pembohong. Aura kosmik ini sama sekali tidak bisa diserap. Siapapun yang menyerapnya pasti akan mati. Ini semua salah kaisar jiwa. Dia yang tadi menghasut kita untuk mengantar nyawa. Omong kosong soal tubuh abadi kosmik. Dia cuma mau menjadikan kita tumbal. Benar. Iblis tua itu benar-benar kejam dan licik. Dia sudah membunuh begitu banyak rekan kultivator kita. Sekumpulan kecoa menjijikkan yang tidak tahu diri. Berani-beraninya kalian mencari masalah dengan yang mulia ini. Berani sekali cari mati. Siapa lagi yang berani? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Astaga! Itu, yang mulia Raja Iblis telah datang. Hahaha, ras manusia yang bodoh. Musuh besar ada di depan mata, tapi kalian masih saja saling bunuh. Pantas saja, semenjak Kaisar Xuan Huang naik ke alam dewa, generasi ras manusia kalian semakin lama semakin lemah. Kalian semua hanyalah sampah. Raja Iblis, energi Xuan Huang ini sangatlah ganas. Meskipun kau datang ke sini, jangan harap bisa merebut wujud asli senjata Kaisar ini. Karena aku berani datang ke sini, tentu saja aku sudah punya rencana yang matang. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan kalian para sampah. Semua umat manusia di sini, jangan harap ada yang bisa pergi hidup-hidup. Kami memohon kepada leluhur agar merebut senjata Kaisar, dan menyatukan seluruh alam abadi. Hahaha. Demi kejayaan ras iblis kita, aku perlu meminjam sesuatu dari kalian semua. Silakan ambil apa saja yang leluhur butuhkan. Demi ras iblis, kami rela berkorban nyawa walau 10.000 kali pun. Bagus. Kalau begitu, maka aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Jurus iblis penelan langit. Ampuni nyawa kami. Bisa membantuku mencapai puncak kekuatan. Adalah kehormatan terbesar dalam hidup kalian. Berhasil. Aku akhirnya mencapai puncak tingkat 9. Ilmu hitam macam apa itu?
Dia benar-benar bisa menelan darah dan daging untuk menyerap kultivasi, lalu dengan paksa menerobos hingga ke puncak tingkat 9 alam bumi. Tamatlah sudah, tidak ada yang bisa menandingi puncak tingkat 9 alam bumi. Sepertinya perebutan senjata kaisar kali ini benar-benar tidak ada harapan lagi. Dasar sekumpulan manusia bodoh, tak berguna. Energi Xuan Huang ini sungguh tak tertandingi ganasnya. Hanya mereka yang berada di puncak tingkat 9 yang sanggup menahannya. Jika tidak, tubuh mereka pasti akan meledak dan hancur lebur. Senjata kaisar ini sudah takdirnya jatuh ke tanganku. Terbukalah untukku. Bocah Raja Iblis tengik. Kakao. Kaisar King. Kaisar King dibawa pergi oleh siluman rubah putih ekor 9. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Benar-benar pantas menjadi keturunan keluarga Yeku. Bocah, kau ternyata benar-benar masih hidup. Ini adalah siluman rubah putih ekor 9. Mulai sekarang, dia adalah orang kita sendiri. Salam hormat, leluhur keluarga Ye. Kepala klan siluman. Ternyata memberi hormat padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Akan kujelaskan nanti setelah kita merebut pusaka bumi itu. Dengan tingkat kekuatanmu yang sekarang, kau berani merebut pusaka bumi. Kenapa rupanya? Jangan-jangan kau hanya mengandalkan kekuatan puncak tingkat 9 ranah bumi milikmu itu, sehingga tidak berani membiarkan orang lain mencobanya. Lelucon macam apa ini? Silakan saja kalau kau mau mencoba. Nanti kalau tubuhmu hancur berkeping-keping, yang mulia ini tidak perlu repot-repot turun tangan membunuhmu. Tubuhku hancur. Cih, aku tidak percaya. King Xuan, ini bukan main-main. Energi Xuan Huang itu sangatlah ganas. Ia adalah pusaka langit dan bumi. Dengan tingkat kekuatanmu yang baru mencapai tahap awal ranah bumi tingkat 9. Tenang saja, leluhur, aku telah mendapatkan teknik rahasia dari klan rubah King Qiu, jadi aku sudah tahu cara mengatasinya. Kuharap yang mulia Kaisar King berhasil mendapatkan pusaka kaisar, melenyapkan Raja Iblis, dan mengembalikan kejayaan klan siluman kita. Dengan begitu, pengorbanan kesucianku tidak akan sia-sia. Hahaha, benar-benar bocah sombong yang tidak tahu diri. Ada yang mulus menuju surga, tapi kau enggan melewatinya. Neraka tak berpintu, tapi kau malah nekat menerobos masuk. Kalau kau mau mati, tidak ada yang akan menahanmu. Kaisar King, jangan lakukan itu. Haha, kalau memang begitu maumu, yang mulia ini akan memberimu satu kesempatan. Aku ingin lihat sendiri, bagaimana tubuhmu akan hancur berkeping-keping nanti. Hahaha. Kaisar King, salurkan energimu sesuai dengan mantra yang telah kuajarkan. Kau pasti akan berhasil. Hati-hatilah. Astaga, apa dia sudah gila? Dia baru saja menginjak tingkat 9 ranah bumi. Dari mana dia punya nyali untuk menantang energi Xuan Huang itu? Hanya demi energi Xuan Huang itu, dia bahkan rela membuang nyawanya. Kita tonton saja pertunjukannya. Serap. Cepat lihat, tubuh kakak mulai retak. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan dia gagal. Leluhur, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu persis. Lagi pula, teknik rahasia ini hanyalah sebuah legenda. Belum pernah ada yang benar-benar mencobanya. Kaisar King, kau harus bertahan. Benar-benar energi Xuan Huang yang sangat luas dan tak terkendali. Tubuhku rasanya seperti dihantam oleh ribuan palu godam. Terus-menerus hancur, lalu menyatu kembali. Sialan, sakit sekali rasanya. Dia sudah berada di ambang batas kehancuran. Kalau terus begini, tubuhnya pasti akan meledak dan dia akan mati. Hahaha, benar-benar bocah yang bodoh. Sekarang, rasakan sendiri penderitaan saat tubuhmu hancur. Kaisar King, matilah kau dengan tenang. Setelah kau mati nanti, yang mulia ini akan membantai habis seluruh umat manusia di tempat ini. Aku akan menggunakan darah mereka untuk merayakan keberhasilanku merebut senjata pusaka ini. Hahaha. Ampuni kami, yang mulia Raja Iblis. Kami bersedia tunduk padamu. Benar, asalkan kau mengampuni nyawa kami. Kami rela menjadi budakmu seumur hidup. Dasar sekelompok sampah yang tidak punya harga diri. Apakah akhirnya dia akan hancur? Meledak, Kaisar King benar-benar meledak dan mati. Memang sudah kuduga, jika belum mencapai tingkat puncak kekuatan tertinggi, memaksakan diri untuk menyerapnya, akhirnya hanya akan jadi begini. Kami bersedia menjadi budak seumur hidup, dan siap menerima segala perintah dari Yang Mulia Raja Iblis. Kami mohon, ampunilah nyawa kami, Yang Mulia Raja Iblis. Kaisar King, pada akhirnya, kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. King Sui. Astaga, jangan-jangan teknik rahasianya gagal. Ini salah satu, aku bang belakangnya. Hahaha, benar-benar sekelompok orang bodoh. Sekarang kau kena batunya sendiri, kan? Itulah akibatnya kalau tidak sadar diri. Selanjutnya, aku akan menyerap energi Kaisar Misterius ini. Cepat lihat, Yang Mulia Raja Iblis akan segera bertindak. Kekuatan Yang Mulia Raja Iblis sungguh tiada tandingannya. Beliau pasti bisa merebut senjata pusaka itu. Kami ucapkan selamat kepada Yang Mulia Raja Iblis yang akan menguasai dunia. Hahaha. Energi Kaisar Misterius, cepatlah datang padaku. Apa yang sebenarnya terjadi?
Haha. Ha. Inikah yang dinamakan tubuh abadi tak terhancurkan? Ding, selamat kepada Tuan, Anda telah berhasil membentuk tubuh abadi tak terhancurkan. Tubuh fisik mencapai tingkat suci, hidup abadi dan tidak bisa dihancurkan, melainkan menyerap energi kaisar untuk mencapai keabadian sejati. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dia bangkit dari kematian. Aura yang sangat mengerikan ini. Jangan-jangan, dia benar-benar berhasil menguasai legenda tubuh abadi itu. King Xuan, aku sudah tahu, kau pasti bisa melakukannya. Syukurlah, Tuan masih hidup. Pria kecil, aku benar-benar sudah meremehkanmu. Tidak mungkin. Tingkat kekuatannya belum cukup. Bagaimana mungkin dia bisa menyerap energi kaisar itu? Semua ini berkat ilmu rahasia klan rubah yang membuatku. Beraninya kau menipuku. Yang mulia Raja Iblis, hiraukan saja bocah ini. Senjata kaisar itu sekarang tidak bertuan. Energi kaisarnya juga sudah menyebar. Merebut senjata kaisar itu lebih penting sekarang. Benar, kita harus mengambil senjata itu terlebih dahulu. Apa-apaan ini? Benda tak bertuan ini, kenapa tidak bisa aku kendalikan? Biar ku tebak. Aku lupa memberitahumu. Hanya orang yang memiliki tubuh abadi yang bisa merebut senjata. Kaisar itu, sialan kau, Kaisar King. Sejak awal kau sudah merencanakan semua ini untuk menjebakku. Ya, dalam perang, segala tipu muslihat itu sah-sah saja. Salah sendiri kau terlalu sombong dan besar kepala. Apa kalian benar-benar mau melihat tubuhku hancur meledak? Tolong ampuni nyawa kami, Yang Mulia. Kami benar-benar buta dan bodoh. Kami salah mempercayai Raja Iblis pengkhianat itu. Kami mohon, Yang Mulia, ampunilah nyawa kami. Kami rela menjadi budak untuk selamanya. Dasar sekumpulan pengecut tak bertulang. Berani-beraninya kalian mengkhianatiku. Ya. Yang Mulia, tolong selamatkan kami. Dasar sekumpulan penjilat. Tega-teganya kalian menjual bangsa sendiri. Mati pun belum cukup untuk menebus dosa kalian. Kaisar King sudah berhasil menguasai tubuh abadi Xuan Huang. Dan dia juga memegang pusaka tingkat kaisar. Aku sama sekali bukan tandingannya. Cepat lari. Kaisar jiwa, bocah tengik. Mau kabur kemana kau? HMPH. Ini adalah aura dari penguasa segala kehidupan. King Xuan, jangan. Aura itu adalah kekuatan hukum langit. Manusia biasa yang menyentuhnya pasti akan hancur lebur. King Bing, cepat kembali. Bocah bodoh, jangan berbuat nekat. Energi Xuan Huang yang sebanyak ini. Sebenarnya, tempat apa ini? Hahaha, sudah 50.000 tahun berlalu. Akhirnya, ada juga yang berhasil menembus batasan dan sampai di tempat ini. Senior, Anda siapa? Aku adalah penjaga dunia ini. Kau boleh memanggilku Kaisar Agung Xuan Huang. Jadi, Anda orang dari 50.000 tahun yang menghancurkan dimensi dan naik ke alam dewa. Xuan Huang, Kaisar Agung. Benar sekali. Silakan duduk. Di luar hukum langit, terdapat daratan awal mula Hongmeng. Lalu, apa aku masih bisa kembali? Tentu saja bisa. Karena mulai sekarang, seluruh alam semesta ini adalah milikmu. Inilah dunia kultivasi tempat kau berada saat ini. Hanya dengan membentuk tubuh suci Xuan Huang, kau baru bisa menembus batasan dimensi dunia ini, dan mendapatkan keabadian yang sesungguhnya, serta menjadi penguasa alam semesta. Seluruh hamparan lautan bintang ini, semuanya berada di bawah kendali Anda. Lebih tepatnya, sekarang semua ini, karena kau sudah ada di sini. Wilayah ini menjadi tanggung jawabmu sekarang. HMPH, orang tua ini masih harus pergi menciptakan dunia yang baru. Bekerjalah dengan baik, bocah, jangan sampai membuatku malu. Aku telah menjadi penguasa alam semesta. Ah, Yong Xuan. Kau sudah bersusah payah membentuk tubuh Kaisar Surgawi dan merebut senjata pusaka itu. Mengapa kau malah nekat menerobos masuk ke retakan dimensi hampa? Senior. Retakan dimensi hampa itu mengarah pada ketiadaan tanpa batas. Sejak zaman kuno hingga saat ini, belum pernah ada satu orang pun yang berhasil kembali hidup-hidup. Kalau memang begitu, bukankah itu berarti Kaisar King? Tidak, aku tidak percaya. Aku percaya pada Kaisar King. Dia pasti akan kembali. Hahaha. Kehilangan arah di dalam retakan dimensi hampa itu baru satu hal. Yang paling mematikan adalah badai turbulensi hampa di dalamnya. Bahkan untuk tingkat kultivasi puncak alam Kaisar sekalipun, tubuhnya akan langsung tercabik-cabik hingga hancur. Kaisar King pasti sudah mati. Yang Mulia Raja Iblis, kami semua hanya diperdaya oleh Kaisar King. Kami bertindak gegabah karena mendengarkan hasutan itu. Tolong ampuni nyawa kami, Yang Mulia Raja Iblis. Benar, kami bersedia menjadi budakmu untuk selamanya, dan terus melayani Yang Mulia Raja Iblis. Dasar sekumpulan penjilat rendahan yang tak tahu malu. Bukankah tadi kalian sangat sombong saat mengkhianatiku? Sekarang kalian mau memohon ampun. Sudah terlambat. Dendam ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Hari ini, aku akan membantai kalian semua.
Cepat, kalian pergilah dari sini. Biar aku yang menghadapinya. Kau adalah leluhur King Xuan, yang berarti kau juga tetua kami. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu hanya untuk hidup sebagai pengecut. Tuanku sudah tiada. Hidupku pun tak ada artinya lagi. Lebih baik kita mati bertarung bersama. Ikutkan aku, ayo kita lawan iblis tua ini sampai mati. Sekumpulan semut hina, berani-beraninya menantang maut. Matilah kalian. Ah. Bagaimana mungkin? Kau sudah masuk ke dalam jurang kehampaan. Bisa-bisanya kau kembali hidup-hidup. King Sui. Akhirnya, Anda kembali. Syukurlah, Tuan. Aku sudah tahu, Tuan tidak akan tumbang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah. Nanti setelah kita kembali, akan kujelaskan semuanya pelan-pelan. Raja Iblis, keluar dan terimalah kematianmu. Serangan terkuatku. Hanya dengan satu teriakan, kau bisa menghancurkannya. Sebenarnya, sampai di tingkat mana kekuatanmu? Semut hina sepertimu, tidak pantas untuk tahu. Tuan King, aku mengaku salah, asalkan kau mengampuni nyawaku. Seluruh bangsa iblis akan tunduk padamu selamanya. Ar. Wakil Ketua Sekte, gerbang alam kehampaan telah terbuka lagi. Pasti ada yang berhasil merebut senjata pusaka Kaisar. Itu pasti guru. Cepat ikut aku ke sana untuk menyambut beliau. Wakil Ketua Sekte, alam kehampaan itu sangatlah berbahaya. Aku khawatir. Nasib leluhur di sana mungkin berujung maut. Tutup mulutmu. Cepat lihat, itu bayangan leluhur. Suer, guru sudah kembali. Guru Higgs. Hahaha. Aku sudah tahu. Guru pasti akan kembali. Gadis bodoh. Guru sudah menyelesaikan semuanya untuk sekte kita. Sambut kepulangan penuh kemenangan, yang mulia leluhur. Kejayaan abadi untuk sekte King Yun.